suka, kamu suka. Nama Anies dan Ahok kembali panaskan suhu politik di Jakarta. Kedua kubu pendukung para mantan gubernur DKI Jakarta tersebut sepakat memberikan suara mereka kepada pasangan calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Hal itu diungkapkan oleh Koordinator Presidium Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, Laude Bashir. Ia mengatakan bahwa dukungan ini karena kesamaan visi misi dengan paslon nomor urut 3 tersebut. Menanggapi hal ini, Pramono Anung mengatakan dirinya bersyukur atas sikap kedua poros pendukung tersebut. Ia juga menyebutkan jika dukungan ini menjadi energi bagi cagup nomor urut 3 tersebut. Lalu bagaimana peta politik Pilkada Jakarta setelah muncul dukungan Ahokers dan anak Abah? Temukan jawabannya dalam editorial review. Beralih ke Jawa Timur, Detik Sore akan bergabung dengan jurnalis Detik Jatim untuk membaca peta politik di sana. Diketahui gelaran debat pamungkas yang mempertemukan cagup-cawagup Jawa Timur akan berlangsung hari ini. Tema akselerasi pembangunan infrastruktur, interkoneksitas, kewilayahan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup jadi pembahasan debat kali ini. Siapa pasangan yang diuntungkan? Bagaimana persiapan ketiga Serikandi jelang pertempuran ini? Ikuti laporan jurnalis Detik Jatim dalam Indonesia Detik ini. Tidak bisa dipungkiri, konser musik sudah semakin banyak muncul usai pandemi. Masyarakat tidak terkecuali Gen Z pun menggunakannya sebagai sarana untuk menghibur diri. Benarkah konser sudah bertransformasi menjadi kebutuhan primer? Ikuti diskusinya dalam Sunset Talk jelang matahari terbenam nanti. Setelah ini, mari kita simak pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG sore ini. Lalu mari kita sambut host kita, Afi Farhan dan Eiza Mbakfira. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Hai, welcome back Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Apa kabar Eiza hari ini? Seru. Seru banget ya? Iya, aku hari ini seru mengawali hari Seninnya dengan semangat. Apa kabar juga Detikers hari ini? Semoga semangat kayak Eiza juga. How was your weekend? Hari Senin itu kan harusnya semangat karena habis ketemu sama weekend, mungkin kegiatannya banyak selama weekend. Habis ngapain? Habis ketemu sama siapa? Ya weekend tetap kerja kayak biasa. Sabtu masuk, Minggu libur, istirahat, Senin kerja lagi gitu. Apalagi memang juga dengan agenda akhir tahun ya, pasti weekendnya tuh penuh gitu jadwalnya. Tapi bisa jadi nabung dulu kalau biar ntar berfoya-foya pas tahun baruan kan. Wow, benar-benar. Berarti kalau gitu Eiza, resolusi lu buat 2028 apa nih? Jauh banget. Kayak gue baru bilang kayak 2024 juga masih sebulan setengah lagi sih. 4 tahun lagi. Ya, tapi kayak ngomongin 4 tahun lagi kayak takut. Terlalu jauh lah ya. Terlalu jauh. Aku soalnya bukan tipe yang suka bikin plan panjang gitu atau jauh. Aku tuh sukanya bikin small plan, small goals gitu. Oh, dikit-dikit lama-lama menjadi bukti ya kan? Typo ya. Oh iya bukti. Salah. Dikit-dikit lama-lama kok sakit. Wow, ini kan aku lagi iya, Eiza Detikers lagi kurang apa? Gak enak badinya not delicious gitu kan, kurang enak badan. Enak badan. Jadi aku butuh hiburan. Oke, kalau begitu. Butuh kesegaran, butuh secercah cahaya untuk bisa membuat minggu ini jadi lebih berwarna lagi. Tapi minggu ini mungkin berwarna kalau misalnya timnas kita menang lawan Arab Saudi, Eiza. Benar banget. Walaupun kita harus sedikit throwback dulu ke kejadian di Jumat kemarin, yang membuat si Sabtu kamu tuh dar. Iya, mungkin tidurnya kurang nyenyak Detikers. Karena kan memang hari Jumat kita timnas ya sebenarnya ini sesuai ekspektasi gue sih. Kita dikalahkan oleh Jepang 4-0. Kok ekspektasi? Ya karena prediksi. Enggak, orang berekspektasi bisa menang. Tapi gue berekspektasi kita pasti kalah kok. Seri aja itu udah bagus. Itu bisa diputar lagi coba rekamannya kemarin. Wow. Nah itu dia. Karena memang juga Semi Cenayang ya. Untuk urusan perbolaan udah bisa kayak. Iya enggak gitu. Maksudnya Jepang ini negara di Asia dengan ranking FIFA tertinggi ya kan. Iya sih. Permainnya mereka di Eropa semua. Jadi ya gue ya kayaknya kalah sih.
Betul. Kansnya tipis banget Iya, gitu. Jadi sebetulnya pada saat di final atau bukan final ya, di detik-detik terakhir tuh aku langsung kayak udah cukup. Udah segini aja udah. Terus Jangan kita ya main- deh ya. Jangan ya deh ya. Jangan main lagi udah. Udah. Stop, Doraemon. Tapi sebenarnya sih kita sebenarnya masih punya peluang Iza. Oke. Karena kita besok kan lawan Arab Saudi kan. Nah. Tapi sebelum lawan Arab Saudi enaknya kalau ngomongin bola ya sambil ngemil kusuka. Ini dia nih kesukaan aku juga. Walaupun sebetulnya kalau bola tuh kesekian ya. Yang penting cemilannya dulu. ya Karena kan? aku suka itu aku suka. Kamu suka. Hihi, kita sambil nyemil sore dulu. Detikers biar gak ngantuk. Biar juga sore hari ini obrolannya juga makin seru gitu. Enak lagi. Aku yang rasa balado, kamu rasa apa? Original. Ini aku ada sensasi pedas-pedasnya Tapi dikit. kalau original gue sukanya singkongnya kerasa. I see. Ini renyah banget. Dan sebetulnya juga rasa asinnya tuh pas ya. Pedas banget gak itu? Kalau banget sih enggak ya. Tapi ada sensasi rasanya. pedasnya. Nah. Jadi gak fokus ya. Ya, jadi kita akan ngabisin dulu. Ini kurang lebih sekitar setengah jam. Ada 3 bungkus lagi. Kalau gitu sampai Bentar, sunset ambil top. sini. Jadi kita nih besok lawan Arab Saudi Ya, ya, Za. Hari Selasa jam 7 malam juga di GBK. Hmm. Di posisi klasemen kita ini lagi di posisi buncit timnas Indonesia. 3 poin dari 5 laga ya kan. Yeah. Jepang pertama 13, terus Australia, Arab dan China sama-sama 6 poin. Di atas kita ada Bahrain 5 poin. Nah, besok itu kalau misalnya kita lawan Arab Saudi kita menang, at least kita bisa naik ke peringkat kelima atau keempat. Karena tergantung juga nih, karena lain sisi Jepang itu lawan Cina, Ya. terus Bahrain itu lawan Australia. Jadi skemanya itu kalau misalnya kemarin gue hitung-hitung, paling bener itu Jepang menang lawan China, terus Australia ngalahin Bahrain. Jadi itu walaupun poin Australia jadi 9, seenggaknya kita bisa ngelewatin Bahrain sama China karena selisih poin kita Detikers. Kita nih minus 5 produktivitas golnya. Sama kayak Bahrain dan lebih baik daripada China minus 8. Dan ini kan masih 5 pertandingan lagi, Za. Betul. Aku tuh jadinya sebenarnya yang aku ingin tanyain dari awal tuh adalah ketika kita udah kalah sama Jepang kemarin dengan perolehan poin yang lumayan jauh lah ya gapnya 4-0 juga. Kita masih punya kesempatan gak sih untuk masuk ke Pyeongchang? Dun. Oh itu tadi apa? Masih bisa. Bener banget kan juga. Enak banget lagi. Iya, kita tunggu dulu Detikers. Ini Saking bersemangatnya ya. Saking bersemangatnya ya. Enggak, karena begini Za. Karena untuk Detikers ingat juga di ronde ketiga ini, tim yang finish di peringkat pertama dan kedua setiap grup dari grup ABC itu bakal langsung otomatis ke Piala Dunia 2026. Tim yang finish di peringkat 3 dan 4 itu bakal diadu lagi ke ronde keempat. Jadi ada 6 tim yang udah lolos dan 6 tim yang bakal maju ke ronde keempat. Nah di ronde keempat ini bakal dibagi 2 grup, grup A dan grup B, masing-masing 3 tim. Mereka ngadu lagi di situ tuh ya kan? Iya, Ngadu gasing. Aduh gasing. Jadi beda cabur dong. Ngadu cupang ya. Beda mereka diadu lagi di sana. Nanti tim yang finish di peringkat pertama bakal ke Piala Dunia, tim yang finish peringkat kedua bakal maju ke ronde kelima. Dan itu nanti di ronde kelima itu diaduin lagi. Ya. Terus nanti buat dapet tiket ke playoff Inter Confederation. Yang akan dilaksanakan di Masih lama lagi. Masih lama banget itu. Itu masih November 2025. Wow. Jadi kan ini kita lawan Arab Saudi besok nih. Iya. Habis lawan Arab Saudi libur dulu tuh. Break dulu. Break Nggak ada dulu pertandingan ya kan sampai Maret. Dan baru deh Maret kita akan ketemu sama Jepang lagi. Iya, kita salah ketemu Jepang dan ketemu Bahrain juga itu kan. Iya, Gitu di Detikers. negara berarti ketemu Jepang di Jepang, ketemu Bahrain di sini. Di sini. Jadi itu kita sisa 5 laga tuh setelah Arab Saudi besok ya, ketemu Australia itu di tandang, habis itu ketemu Bahrain sama China di kandang, terus terakhir ketemu Bang Jepang di tandang. Masih long way masih to ada go. iya, jadi memang dan PSSI pun targetnya finish peringkat 4 lah. Iya, Karena itu biar bisa ronde keempat gitu. Betul. Tapi sebetulnya dengan it's great to know that kita masih punya harapan untuk bisa masuk ke Piala Dunia juga, walaupun memang jadinya pertandingan ke depan tuh jadi kunci gitu. Setiap pertandingannya tuh jadi kunci ya kan, karena kan kita belum pernah setiap menang poin juga. berharga. Karena mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Mimpi adalah kunci. Jadi kita kalau kenapa tetet ya. Lagu kunci itu mosing. Iya, mimpi, dunang. Gitu. Apa tadi Bapak?
Ya, tapi sebenarnya yang seru juga adalah karena aku sempat melalui area GBK juga di hari Jumat kemarin. Antusiasme masyarakat Indonesia tuh seru banget ya. Dan termasuk juga ketika melihat kalau misalnya ada pertandingan-pertandingan kayak gini nih melawan yang timnas gitu, melibatkan timnas. Artinya juga kan semua orang berani untuk mengeluarkan gocek untuk nonton tim kesayangannya. Dimulai dari 240.000 sampai 1,5 juta ya tiketnya ya. Dan menurut aku ini sebenarnya angka yang dibilang mahal banget enggak, tapi dibilang mahal ya memang mahal. Apa sih? Enggak. Enggak ya. Salah lagi. Ya kalau yang 240.000 ya oke lah. Terjangkau lah. Tapi ada juga yang mahal-mahalnya juga, yang artinya juga sebetulnya kayaknya ekonomi kita lagi baik-baik aja. Orang-orang tetap beli jersey, orang-orang tetap nonton bola di lapangan, beli tiketnya. Orang-orang tetap ya hidup seperti biasa. Padahal tahun depan PPN 12%. Itu dia. Dan apalagi hari ini IHSG masih merah loh. Wah, gue suka banget nih. Ya. Iya kan? Spektakuler loh. Iya, ini IHSG lagi merah banget Tickers gitu kan. Jadi karena ini dari pagi sih, dari pagi itu kalau gue lihat. Sebentar, kita buka contekannya dulu ya. Boleh. Pagi itu ini aja masih bentar lagi jam 4 ya, masih 15 menit lagi lah. Udah kita ngabisin ini dulu ya di Tickers ya, masih ada 3 lagi. Ntar sambil nunggu IHSG tutup ya kan. Iya. Tapi sebenarnya yang menurutku juga agak bikin deg-degan walaupun sebetulnya belum sepenuhnya disahkan, yaitu adalah PPN yang akan naik menjadi 12%. Langsung geluduk. PPN dodar. Langsung geluduk tadi dari Tickers di studio ya kan. Terus. Kayaknya juga tidak direstui oleh Zeus ya. Semesta tidak menerima. Hercules. Bapaknya iya gak sih? Hercules sama Zeus tuh bapak anak gak sih? Gak tahu ya. Satu karang taruna tapi gue lupa. Pokoknya di langit sana lah ya. Iya. Enggak di langit dong. Hercules kan di Yunani. Zeus bukannya dewa petir. Iya sih. Thor. Dewa palu. Emang iya? Coba emang Zeus dewa petir Tickers ya? Iya, setahu aku. Petir sih. Oh, Zeus petir. Dewa petir. Berarti dia sama Gundala masih ada hubungan. Nah, beda negara aja. Raiden. Oh, yang iya. Beda negara aja. Jadi kayak beda zona waktu. Tapi sama-sama ngendaliin petir kok. Berarti di sana waktu Indonesia petir, di sini waktu apa berarti? Putar. Oh iya. Susah ya. Gak usah diputer beneran. Gasing. Ya, ini gimana? berputar-putar nih jadinya. Iya. Lanjut 12%. Aduh, padahal udah testing banget ini Tickers. Ya kan, ini sebenarnya berita yang nggak tahu ya, apakah ada yang sebetulnya menyambut dengan gembira berita satu ini, di mana sebetulnya PPN atau pajak pertambahan nilai ini direncanakan naik 1% dari 11% menjadi 12% dan akan dimulai di tanggal 1 Januari 2025 mendatang ya. Jadi ini udah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP gitu. Jadi sebetulnya Ibu Sri Mulyani juga menyebut penerapan PPN 12% ini udah melalui pembahasan yang panjang dengan DPR RI juga. Jadi semua indikator sudah dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan dan salah satunya adalah terkait kesehatan, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN gitu. Jadi harus dijaga kesehatannya si APBN ini. Kemudian APBN juga harus berfungsi dan mampu merespons seperti saat episode global financial crisis, waktu terjadinya pandemi, makanya harus diperkuat dengan adanya penambahan angka gitu, ada penambahan persentase lah gitu dari kita si pembayar pajak. Ditekenin lagi. Ya loh. Iya emang kita bener kalau masyarakat. Bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa ngana? Jadi nanya. Iya, tapi berarti kan artinya kalau naik 1% tuh ya waktu kemarin kita sempat pas Iza lagi izin kan sempat Mbak Syiril di sini ngomong kalau misalnya 1% tuh bakal berasa loh, Za. Kayak misalnya 100.000, berarti 1%-nya nanti jadi 110.000. Itu baru skema kecil ya. Belum skema yang gede banget. Waduh, kaget sampai out frame loh. Aku nggak nyangka loh itu akan keluar. Pegel lagi. Aduh, itu sporty ya. Iya, dan itu belum lagi maksudnya kan ya artinya sekarang juga daya beli masyarakat tuh belum bagus-bagus banget menurut gua sih, menurut gue. Betul. Kan banyak tuh isu-isu kayak misalnya developer rumah-rumahnya belum laku. Iya, itu yang mau aku bahas juga. Karena itu ya maksudnya salah mereka juga sih jual rumah setan kan, rumah hantu kan. Maksudnya enggak bukit laku begitu kan. Developer mana yang jual rumah hantu? Gak ada, rumah Barbie. Kecil dong. Enggak segini dong. Barbie ada yang gede rumahnya. Gede, segini. Tapi kan maksudnya kita gak bisa masuk juga ke rumah Barbie. Kalau segini Polly Pocket tau gak? Pokemon. Bukan, Polly Pocket lebih kecil lagi. Jadi orangnya tuh segede gini.
Lego. Enggak, lebih kecil lagi. Atom, Jadi dia Ant-Man. kayaknya segede Ant-Man deh. Dia tuh mereknya tuh sama kayak Barbie kan sebenarnya merek juga lah ya. Jadi dia tuh namanya Polly Pocket. Nah, habis gitu dia itu rumahnya itu bentuknya tuh misalnya tas gitu. Habis gitu dibuka jadi ada rumah, ada tingkat-tingkatnya gitu. Lucu deh. Aku tuh pengen punya tapi kan dulu aku belum mampu ya. Sekarang udah malu kalau beli itu. Jadi mainan anak zaman 90-an, Za, bukan? 2000-an lah ya. Karena kan gua enggak 90-an juga. Nih. Oh, kayak gitu tuh, kasih The Tickers tuh. Gimana ya The Tickers? Tuh, Nah, ini zaman dulu deh kalau nggak salah ya. Zaman dulu dan hanya teman-temanku yang kaya yang bisa memiliki ini tuh. Oh. Jadi dia tuh nanti ditutup gitu jadi kayak tas-tasan gitu. Ah, iya. Ada rumah, lantai berapa, ada kamar mandi, ada. Itu ada gornya tuh. Gila kan olahraga ya? Ada yang volley nih. Gitu. Ada yang lagi sirnas nih. Oh begitu, ya. Tapi jadi ngomongin itu sih, rumah Polly Pocket aja juga belum mampu. Gimana rumah beneran? Iya ya, semoga nanti. Tapi nggak tahu sih, gue yang penasaran adalah apakah ini 12% ini bakal selamanya atau mungkin nanti pemerintah bakal kayak bukan coba-coba sih, maksudnya kayak tes ombak nih. Buat anak kok. Iya itu. Jadi maksudnya apakah pemerintah mau coba-coba atau kita sebagai masyarakat jadi kayak kena cobaan? Nah itu iya, kita sih masyarakat selalu kena cobaan ya. Cuman maksudnya adalah apa kalau misalnya nanti kondisi perekonomian masih melemah juga, apakah nanti udah deh balik lagi 11%. Kita itu 12% itu terbesar di Asia Tenggara loh. Singapura 9% doang. Kita sama Filipina sama, iya. Oh wow, jadi mungkin juga itu ada, ya sebetulnya memang tadi yang udah aku bilang juga bahwa ini adalah satu upaya pemerintah untuk menambah kas negara, menambah kas negara, memperkuat APBN juga. Karena sebetulnya juga aku sempet kepo-kepo, katanya memang juga kita salah satu negara dengan penerimaan pajaknya tuh presentasenya tuh dikit gitu. Kayaknya belum taat pajak mungkin kali ya. Padahal kan orang bijak bayar pajak. Itu lihatnya di baliho kan. Iya. Bukan di Bali loh, baliho di jalan. Ya artinya kita baca itu kan himbauan pemerintah. Dan gue taat bayar pajak, Za. Iya dong. Gue taat juga bayar pajak. Dan sebenarnya ya pemerintah sebenarnya tidak smooth ya memindahkan itunya. Tapi sebenarnya ya pemerintah juga punya kewenangan untuk mengubah tarif PPN ini menjadi paling rendah 5% dan maksimal 15%. Tapi kalau 15% nangis sih gue. Nangis gue juga sih. 100.000 jadi 150.000. Enggak dong. Berapa sih 15% tuh? Oh enggak, 115.000. 115.000. Iya. Wah, itu bukan nangis lagi sih. Jadi 1.150.000. Gitu. Ya kan? Tapi kalaupun menjadi paling rendah 5% juga kayaknya enggak apa-apa nanti juga. Inflasi juga dong kalau gitu. Iya gitu. Ya semoga semoga kita naik gaji. Nah, habis ini The Tickers juga ada berita dari Presiden Prabowo Subianto yang mau mengganti BBM fosil pakai nabati. Tepuk tangannya kecil banget ya. Kayak suara rakyat yang dibungkam. Salah. Ini kan ada bunyinya. Ada. Tolong. Oh, jangan dipencet-pencet. Sorry. Terkesetrum. Ya, oke. Bisa guys, oke guys. Bisa. Guys. Oke, jadi sebetulnya kita akan. Saya lagi ngomong tadi, Presiden Prabowo bukan ganti fosil. Oke, selanjutnya kita akan. Ya maksudnya ini mau lanjut. Oh iya. Oke. Gak masih gak mau itu. Oke, gas. Kata Pak Prabowo, gas kita diganti dengan energi nabati. Nah itu jadi Presiden Prabowo Subianto punya rencana besar untuk. Jadi motor kamu majunya pakai kangkung. Asapnya hijau ya. Bikin ngantuk lagi. Agak vegan ya. Nah, karena itu ada zat besinya tinggi. Berarti kalau nggak tahu karena nabati ya maksudnya. Kenapa nabati kangkung, Za? Kan kalau hewani sapi, ayam, telur. Iya itu bener sih. Iya karena kangkung hijau kan. Makanya kita baca dulu. Kita nabati juga kan. Betul. Nah ini kan juga kita nih tenaga singkong kan kita hari ini. Kalau isi ulang dia kangkung, dimulai satu ikat ya. Gitu. Sorry. Tidak demure, tidak mindful, tidak cutesy. Satu ikat Mbak, makan sini apa bungkus gitu ya. Terus beres perjalanan jauh.
Sorry mas, masih ada di gigi di. Gue susah tuh selamat dari kangkung atau bayam karena gue pakai behel kan. Oh Itu iya. wajib banget tuh. Kalah banget ngacanya. Too much information. Coba, makanya kita ceki-ceki dulu ya, pakai nabati itu apa. Ya, jadi Presiden Prabowo Subianto punya rencana besar untuk menata ulang kebijakan energi di Indonesia. Target besarnya, Prabowo ingin Indonesia bisa swasembada energi dengan menggunakan kekayaan alam energi bersih dan hijau. Di ajang Asia Pacific Economic Corporation (APEC) CEO Summit 2024 yang lalu, Prabowo menegaskan Indonesia akan menggenjot penggunaan energi hijau yang ramah lingkungan. Salah satunya adalah dengan mengganti bahan bakar fosil dengan energi terbarukan. Hal itu akan Kenapa ketawa sih? Orang lagi baca berita. Ya. Tuh, ini kita udah mau ke jawabannya loh. Apa itu energi nabati? Tuh dikit lagi. Kan gue lagi baca. Dikit lagi. Anda dalam pengaruh obat-obatan deh. Enggak ada pengaruh micin. Aduh. Apa tuh? Hal itu. Prabowo menegaskan. Udah saya ketawa Pak. Indonesia akan menggenjot penggunaan tadi udah ya. Enggak, gue lagi keren-keren baca dia. Apa? Pak Presiden lagi lu ini. Aduh. Udah. Kita sampai setengah 6 begini aja ya. Jangan. Ini harus salah ya. takutnya nanti detikers udah keburu nanti kita akan pakai tenaga kangkung udah karena sepotong kita nggak selesai Terus bacanya. potong itu spontan. Salah satunya adalah dengan berganti bahan bakar fosil dengan energi terbarukan. Hal itu lanjutin hal itu akan dipenuhi dengan bioenergi alias bahan bakar yang dibuat dari bahan-bahan nabati. Rencananya energi nabati yang mau digunakan mulai dari kelapa sawit, tebu, dan rumput laut. Meleset. Bukan kangkung ya. Jadi nanti di jalan bau nori nih. Iya lagi. Di jalan sebelum bawa nasi panas. Enak juga nih. Rumput sawit, tebu, dan rumput laut. Seru. Jadi Prabowo bilang Indonesia diberkati dengan sumber daya yang melimpah. Begitu juga wilayah tanah dan air yang signifikan. Dalam beberapa tahun ke depan, Prabowo menargetkan 100% penggunaan energi di Indonesia akan dipenuhi dengan energi baru dan terbarukan di dalam negeri. Begitu. Dan ex-menteri pertahanan itu percaya upaya menggebut bioenergi di Indonesia dapat menjadi peluang ekonomi besar di Indonesia. Menurutnya bisa menghemat devisa hingga membuat perekonomian berputar di dalam negeri. Bukan cuma bahan bakar, Prabowo memaparkan Indonesia juga punya sumber daya energi hijau untuk menggenjot elektrifikasi. Yes. Dua sumber energi yang bisa jadi tumpuan dan disebutkan Prabowo dalam pidatonya adalah potensi panas bumi dan juga tenaga surya nggak pakai tenggelam. Surya tenggelam. Gitu. Makanya air laut suka anget ya, karena suryanya tenggelam. Sorry. Berarti sama kayak ini ya, kalau misalnya astronom mau ke matahari biar nggak panas perginya malam-malam. Iya juga ya. Iya kan, lagi dingin kalau malam. Iya. Jadi bintang-bintang tetap kelihatan, ya kan? Iya sih. Kan kalau malam. Ini mau kemana sih arahnya Za? Za udah jam 4 Tikers. Ini juga, Yes. kita hari ini nggak ada Mbak Sheryl ya dan Mbak Sandra di Investasiku. Tapi tidak apa-apa. We miss them so much, ya kan? I miss them so much. Oh iya, kebetulan Izo udah lama gak ketemu. Udah lama gak ketemu, udah hampir seminggu. Tapi tidak apa-apa ya, karena juga sekarang Kak Viv kan lagi mempelajari. Wow, gila, mengenai market review tuh udah paham banget. Melihat pergerakan, ya kan, IHSG dari tadi pagi. Yes. Digini-gini, naik, nggak ngaruh. Emang keong gitu. Maju-maju. Iya. Nah, jadi kita lihat aja sentimen apa aja yang terjadi di hari ini. Berikut videonya. Let's go. Sambil makan dulu.
Welcome back to Detik Sore. Nggak cuma hore-hore, ini juga nggak hore-hore banget ya HSG hari ini ya Eza ya. Karena memang lagi tur, walaupun tadi di awal sempat hijau. Sampai bersih nih Eza Tikes ya. Sempat hijau itu di awal-awal banget tadi tuh di jam 9.19 itu juga cuma plus 0,03%. Kemudian turun drastis di jam 9.55 0,39%, terus stabil di merah. Panjang banget ini. Pokoknya sekarang itu ada di angka 7134,28 detikers atau minus 0,38%. Ada berapa jumlah transaksi hari ini? Orang-orang masih tetap Masih banyak Zah. Uh-huh. Nanya jangan terlalu spesifik ya karena saya juga baru mulai kan ngitungin Apa-apa. juga. Maaf. Coba kita lihat ya, karena memang terakhir di weekend kemarin juga Merah dari minggu lalu tuh masih ya. merah. Karena juga nanti kan mau ada rapat Dewan Gubernur rapat Dewan Gubernur BI RDG itu tanggal besok nih Selasa sama Rabu. Tapi memang jadi HSG ini diprediksi mendatar dan statusnya tuh ya kebanyakan wait and see begitu loh. Betul, karena memang juga banyak sebetulnya yang memberikan pengaruh ataupun sentimen juga terhadap penurunan ini juga ya. Jadi sebenarnya ya dari bursa saham global juga di penutupan akhir pekan lalu ya di hari Jumat, bursa saham global itu tampak kompak semuanya koreksi. Bahkan sebetulnya juga indeks S&P 500 dan juga Nasdaq mencatatkan koreksi harian terbesar dalam 2 pekan terakhir. Nah, jadi aksi jual ini juga terjadi lumayan banyak juga disebabkan oleh kekhawatiran pasar atas pemangkasan suku bunga The Fed yang melambat dan terpilihnya kabinet pemerintahan Trump. Karena kan kita juga tahu bahwa sebetulnya dengan terpilihnya Trump itu akan terjadi perang dagang yang bergejolak. Terutama juga di negara-negara besar juga seperti China dan akhirnya berpengaruh sama kita juga gitu. Jadi sebetulnya pasar lumayan pesimis akan pemangkasan suku bunga di bulan Desember mendatang, dan probabilitas pemangkasan suku bunga itu di 25 poin ya, turun ke level 42%. Dan hal itu juga didukung oleh rilis data penjualan retail US di Oktober yang kuat dan bahkan juga di atas perkiraan pasar. Gitu. Dan ISG hari ini Detikers ini melemah aja didorong oleh sektor bahan baku, konsumen non primer dan juga energi. Investor asing mencatatkan aksi jual sebesar 283,68 miliar dengan 5 saham yang paling banyak dijual hari ini yaitu BBRI, Bumi, BMRI, Adro dan BBNI. Waduh, banyak big bangs ya. Iya, big chip semua nih. Dan selain juga sentimen negatif dari bursa global, penurunan surplus neraca perdagangan ke level terendah ini juga terjadi sejak Juni 2024, turut menjadi sentimen negatif untuk pasar atau bursa saham Indonesia. Gitu. Ya, jadi apakah ini sebetulnya menjadi satu momentum untuk jajan karena lagi turun bisa harga? Jadi. Kita tunggu dulu ya, jajan. Kalau jajan kan nggak banyak. Kalau belanja atau borong kan banyak. Mumpung lagi murce-murce atau mungkin kita anggapnya sebagai potongan harga lah ya, gitu. Di mungkin saham-saham yang I can say potential lah gitu. Kalau big caps tuh kayaknya masih worth to try. Ya gak sih? Gitu. Kenapa? Kemute ya? Enggak, aku lagi nungguin aja. Iya, betul. Iya. Dan memang saham kan itu yang paling faktor menentukan tuh waktu. Era la fonte la dente, cappuccino numero 1 gitu. Enggak, jadi gitu ya orang cappuccino buatanmu. Jadi memang orang-orang mungkin gue juga salah satu yang lagi belajar saham gitu loh. Gue lagi belajar dan ya memang ya kalau misalnya punya uang dingin gitu ya coba aja dulu gitu. Itu dikulkasin dulu atau enggak, itu direndam. Direndam air es. Enggak, kebetulan. Enggak, air laut. Oh, air laut. Yes. Ya, asin dong. Enggak, di Palung Mariana. Oh wow, ya. Selain juga ya. dingin, dia juga gelap ya. Iya, itu dia. Baiklah, begitu. Ini baca berita dulu ya, finance. Oh, nggak usah. Oke, kalau gitu. Kita keep untuk nanti. Jadi Detikers, habis ini kita juga masih punya keseruan lainnya. Kita habis ini mau apa? Editorial review. Kita mau Zumba, nggak jadi ya? Boleh. Aku suka sih semangat kamu. Iya, kan? betul. Kita editorial review ntar yang seru nih ngomongin soal Pilkada Jakarta. Iya. Terus juga ada anak abah dan juga ahokers yang memanaskan suhu politik Jakarta. Wah.
Betul, makin renyah nih ya pembahasan kita juga. Dan menurut aku sih kita juga sebagai masyarakat Indonesia yang juga melek politik. Enggak, kenapa suaranya pelan-pelan sih? Biar seksi. Enggak ya? Oke, ini kan kita break sejenak. Abis ini kita ngomongin soal nama Anies dan Ahok panaskan lagi suhu politik Jakarta. Betul. Tapi kita break paling enak memang sama Ku Suka, Aku suka. Kamu Suka. Yang mana adik sore, nggak cuma hore-hore, sembari makan Ku Suka. Aku suka, kamu suka. Welcome back to Detik Story. Nggak cuma hore-hore. Melihat tanggal ini udah masuk ke 18 November juga. Yang artinya menghitung hari 9 harian lagi. Kita bakal menuju nyoblos. pilkada. Bagus suaranya, Pak. Ya kan. Iya, Tapi dan- lebih bagus lagi kalau mingkem. Kita sudah kedatangan Pak Torik selaku Redaktur Pelaksana Detik Hai. News. Selamat sore Pak Torik. Pak Torik ini sibuk sekali menjelang pilkada udah pasti jelas ya. Gimana ya? Dar debat Susah lah. banget menemukan saya. Iya bener-bener. Karena memang Ternyata di balkon. iya ada di balkon. Nyarinya dong di meja. Ya Iya, ketemu iya. mau gimana. Iya. Dan topik editorial review kita hari ini adalah nama Anies dan Ahok panaskan lagi suhu politik Jakarta. Wow, apakah ini sebetulnya adalah momentum mengendorse dari ex Gub ya? Dua-duanya ex-gub Iya, lagi. dua-duanya ex Gub kan. Dan dua-duanya menyatakan dukungan kepada Pramrano. Mm-mm. Ya kan. Ya. Mungkin dari Pak Torik sendiri bisa diceritakan Pak, apakah ini sebenarnya kejutan nggak sih Pak, tiba-tiba anak Abah dan Ahokers mendukung Iya. salah satu paslon gitu? Ya kalau Ahoknya harusnya nggak terlalu mengejutkan karena kan garis Oh, partai iya, PDIP sama PDIP yang didukung calon dari PDIP dan cagup cawagupnya dua-duanya PDIP. Sebenarnya itu sudah dari awal ya kita bisa itu. Kalau pada akhirnya pendukungnya Mas Anies atau anak Abah mendukung Mas Pramono, yaitu lumayan. Akhirnya Oh, akhirnya akhir. melabuhkan. Oh, akhirnya memberikan statement, tapi sebetulnya belum ada statement secara resmi dari Pak Aniesnya kan? Nggak perlu biasanya. Dalam politik itu cukup gesturnya aja sudah I jelas see. bahwa fotonya Mas Anies Oh, iya, yang iya. besar sekali itu dipakai untuk posko pemenangan Pramono Rano baru dan tidak ada keberatan dari siapapun dari pendukung Mas Anies. Mhm. Itu sudah jadi sinyalemen kuat dan apalagi di debat terakhir kemarin di barisan pendukungnya Mas Pramono sudah ada tokoh-tokoh yang selama ini ada di belakangnya Mas Anies Baswedan seperti Pak Gies Khalifa, Usama yang tokoh mudanya dan lain-lain. Itu sudah jadi sinyalemen kuat bahwa memang dukungan pendukung Mas Anies itu sudah ke paslon nomor 3 di DKI di Jakarta. Berarti nggak perlu Sudah ada Jakarta statement menyala. langsung gitu ya. Kalau tokoh politik tuh gitu ya, kayak Ya. selama fotoku ada di situ dan tidak ada pendukungku yang protes atau aku tidak protes, ya udah berarti iya gitu. Ya sebenarnya politik tuh kayak hidup bertetangga aja, udah saling ngerti aja. Oh gitu. Oh ya oke. Tapi pakai bisik-bisik ya, Iya bisa gitu bisik-bisik tetangga ya. Namun Pak yang patut diperhatikan di sini adalah anak Abah kan kebanyakan dari PKS ya Pak. Dan PKS kan ini ada calonnya ada Pak Suswono nomor 1 sama LK. Ini artinya di PKS apakah ada pecah begitu Pak atau mungkin ada ya apa ya beda-beda kubu juga gitu? Pilkada, pilpres itu semua selalu soal figur. Jadi figurnya yang kuat. Jadi bisa siapapun di sana tokohnya, tapi kalau figurnya nggak serak di hati pemilih, itu bisa nggak dipilih. Dan menariknya sebenarnya survei bulan lalu itu ada di salah satu lembaga survei itu terungkap ada 18% pemilih PKS yang belum menentukan pilihan.
Oh, Wow. 18%. 18%. Itu tinggi ya? Padahal PKS menang di Jakarta dengan angka 19%. Iya, iya. Berarti kan Jangan-jangan. 18%-nya ternyata tidak serta-merta ikut mendukung Pak Suswono yang merupakan Iya. calon PKS. Betul. Walaupun hari ini juga PKS menyatakan kayaknya susah dipahami deh kalau pendukungnya Mas Anies itu mendukung calon PDIP. Itu ada upaya untuk melawan isunya juga, melawan gelombang isu dukungan terhadap Pramono. Karena PKS masih yakin mereka solid akan mendapat dukungan untuk RK Suswono ini. Tapi itu tadi karena banyak faktor sih ya, tapi bisa diantaranya salah satunya Pak Suswono ini kan walaupun tokoh nasional tapi sebelumnya sudah lama juga nggak muncul di Nah, mungkin kalau itu yang maju Presiden PKS Pak Saiku atau Pak Mardani Alisera mungkin atau presiden yang sebelumnya mungkin akan lebih figurnya lebih kuat ya, Pak. figurnya Karena lebih kan gue kuat. lebih familiar mungkin begitu ya. Ya, bisa begitu, lebih familiar. Pendukung PKS juga ngerasa ini presiden gua. Kalau presiden gua kalah, nama baik ini soal harga diri. Tapi kalau mungkin ini nggak terlalu juga lah. Berarti kalau begitu positioning RK seperti apa, Pak? Usai Ahokers dan juga anak Abah merapat ke nomor 3 nih. Ini agak rumit sebenarnya memang positioningnya. Sebenarnya kan di Jakarta ini, di kota besar ini, nggak cuma terjadi di Jakarta, di kota besar ada sentimen anti calonnya pemerintah pusat gitu. Ada sentimen itu, nggak bisa kita katakan tidak ada gitu kan. Ada sentimen itu walaupun gelombangnya mungkin makin kesini makin surut ya. Tapi itu masih terasa, dan di Jakarta RK juga punya mendapat resistensi seperti itu. Selain lagi soal kepersipannya, ke hal-hal lain lah. Nah mungkin positioning dia yang sekarang ya nge-grab undecided voter yang lain yang memang belum memilih, yang bukan mendukungnya Pak Anies, mendukungnya Pak Ahok, atau yang pendukungnya Pak Ahokers yang tidak mungkin bersatu dengan pendukungnya Pak Anies. Nah itu dicoba diacak-acak lagi, itu juga bisa. Karena sentimen-sentimen gitu kadang mempengaruhi juga. Iya. Karena mungkin yang dilihat adalah figurnya ya, tokohnya lagi balik lagi adalah siapa yang memprovokasi, mengajaknya lah, yang mengendorse-nya juga. Tapi sebetulnya adalah kita kan punya waktu, let's say nggak lama lagi menurut aku sih ya, udah 9 hari sangat lagi. 9 hari lagi, yang artinya harus segera dilakukan sesuatu untuk menggait hati si undecided voters ini. Siapa yang akan, perkiraannya maksudnya siapa instrumen yang akan diajak nih sama timnya kan RK? udah mulai nih. Sebenarnya kalau dilihat beberapa hari terakhir juga Pak Ridwan Kamil mulai banyak berkegiatan juga dengan selebritis, influencer, kemarin Vespaan sama beberapa selebriti. Sering tampil dengan beberapa selebriti. Mungkin kalau untuk ngajak tokoh nasional belum itu juga ya, karena Pak Jokowi sepertinya konsentrasi di Jateng, Jawa Tengah juga. Jadi sementara Pak Prabowo masih di luar negeri. Positioningnya memang Kang Emil, Bang Emil harus pakai diri sendiri. Itu menjual ide segala macam. Bahkan lagi surveinya, kalau menurut saya dengan kondisi survei kemarin yang realistis adalah dikejar oleh pasangan nomor 1 itu 2 putaran. Karena tren kenaikan Pramono, Rano, kalau kita berkaca pada Pilpres kemarin ini bisa melewati 50%. Ini bisa potensi 1 putaran yang cukup terbuka lebar. Tinggal dalam waktu 9 hari ini kalau Bang Emil bisa menahan lajunya dengan lebih banyak turun, atau mungkin dengan menyebarkan ide-ide yang lebih menarik untuk Kalau anak itu. Gen Z sekarang gebrakan ya. Ya itu mungkin bisa menahan lajunya. Kalau trennya tren mendekati 1 putaran sih. Waduh. Ngeri ya. Tapi kalau 2 putaran juga kan ya untuk menambah sedikit nafas berarti kalau gitu ya, Pak ya. Ya paling nggak bisa strategi ulang terus yang kemarin mungkin ke sana bisa ditarik lagi. Mungkin Pak Jokowi juga waktunya sudah lowong kalau mau diajak kampanye. Sekarang kan Pak Jokowi kan bebas mau kampanye kemana aja. Kalau sekarang konsentrasi ke Jateng, mungkin nanti kalau setelah tanggal 27 lowong bisa diajak keliling. Pendukungnya juga banyak loh di Jakarta. Betul. Beliau gubernur, salah satu gubernur walaupun sebentar, tapi kan memorable juga di masyarakat soal KJP dan lain-lain itu. Oke. Nah, kemudian juga ada waktu 2017 betul memang mesin politik Pak Anies waktu itu adalah PKS juga. Sekarang kan PKS ada di belakang Suswono juga. Ada, kalau misalnya anak Abah ini apa tuh namanya,
gimana sih sebenarnya anak Abah ini tuh Ini mau nyomot nasi apa gimana? konten masyarakat Jakarta yang mana gitu, merepresentasikan anak Jakarta yang mana sebetulnya sih Kalau kita ngomongin 2017 waktu itu ada semangat 2019 ganti presiden. Oh iya. Ada semangat itu. Dulu motornya Mas Anies tuh Gerindra dan PKS. Oke. Kalau diingat 2017 itu. Jadi emang ada semangat itu, disatukan isu itu juga. Setelah pasca 2024 nih kan agak cair. Kita nggak bisa nebak lagi kemana. PKS gabung ke pemerintah. Iya. Bisa dibilang dapat jatah menteri juga walaupun tidak langsung kadernya. Pak Prabowo sekarang bersama Pak Jokowi yang dulu berseberangan. Suasananya udah cair lah, udah ngacak banget. Kalau mau dibilang isu yang melekat ke mereka ini ya paling apa ya, ketokohan sih tapi pasti. Walaupun agak-agak menarik kan yang coba diisukan itu kan PDIP yang mencalonkan Pramono, PDIP yang menolak Mas Anies jadi cagup. Wah. Nah, isunya juga begitu memang sekarang. Complicated ya. Complicated banget. Tapi ingat di politik itu yang abadi itu kepentingan. Selama paling nggak diakomodir kepentingan-kepentingannya. Mas Pramono juga bilang kan bahwa akan melanjutkan programnya Mas Anies, akan melanjutkan programnya Pak Ahok dan lain-lain. Ya, mungkin mereka melihat ada kesamaan visi di situ ya oke. Cukup walaupun dinamis. Kemarin kita masih ada dongkol-dongkolnya tapi ya oke lah masuk akal. Makanya kalau atau masyarakat Indonesia cepet lupa kali. Itu pasti Oke. sangat cepat lupa. Artis yang kemarin ketahuan video bokepnya bocor beberapa minggu kemarin sudah bisa main sinetron lagi, sudah itu. Jadi kita memang sangat pendek memorinya. Tapi yang perlu kalau diingat beberapa waktu lalu saya bilang pilihan kepada Mas Pramono pilihan cerdas karena di tingkat elit nggak ada yang masalah sama Mas Pramono. Karena beliau adalah penghubung PDIP, penghubung utama Bu Mega ke beberapa tokoh. Jadi hubungannya baik. Jadi kalau misalkan wah Pramono dapat dukungan tapi mau nyerangnya juga hubungan gue baik sama dia. Elit juga mungkin nggak mau turun untuk seperti itu. Padahal di awal-awal tuh RK paling tinggi tuh surveinya. Sekarang tiba-tiba di itu mungkin tidak dimanfaatkan dengan baik untuk mempertahankan posisi. Kadang kalau kita posisi ketinggian juga jadi agak terlena sama posisi ini gitu. Gampang lagi. Padahal anginnya makin kencang. Jauh katanya jauh bisa lah ternyata disusul. Ya, ternyata juga gerilya di bawahnya kuat juga untuk naikin posisi. Kan lihat deklarasinya sejauh ini gelombangnya terasanya tidak tertahankan ya. Banget Pak, banget. Makanya. Tapi ngomong-ngomong paslon nomor 2 Darmakun gimana Pak? Oh itu potensi juga? Potensi. Yang katanya bilang ada pandemi lagi habis ini. Ya kalau sebelum tanggal 27 beneran ada pandemi menang ya. Yakin gua. Pokoknya kalau sebelum tanggal 25 aja ada pandemi itu, ternyata dunia menyatakan pandemi. Berarti omongan dia bener. Udah pasti menang dia, yakin. Karena bisa memprediksikan gitu benar, ya, bisa melihat masa depan. Dia yang paham dunia gitu. Iya. Secara kita pandangan lupa umum. mention terus ya. Iya. Secara umum kalau sekarang ya segitu surveinya di angka 4. Tapi kalau di dalam 3 hari menjelang pencoblosan itu ada pandemi, wah selesai Pilkada DKI. Iya. Bener-bener. Kalau bisa langsung pilpres kita. Udah kayak kalau dulu kayak Leicester City jadi juara Liga Inggris gitu. Nah, Nggak bener unpredictable begitu kan. Baiklah, karena memang nama itu dari tadi belum sempat kita mention juga gitu yang mengenai paling menarik pernyataan itu bahwa akan segera ada pandemi, ada panitianya. Ada panitia. Yansai jadi panitia. Nah, itu tuh dia Pak. Iya. Udah pakai jaket, ya kan pakai masker, pakai helm pulang. Iya. Sama bikin dalgona. Makan kangkung. Tapi penampilan kemarin oke loh. Iya pas debat itu ya. Paling enggak intonasi, Iya. gaya bicaranya Meyakinkan. bikin kita mau merhatiin loh. Saya kemarin tertarik sama itunya, sama. Iya, tapi bicaranya. tidak memberikan banyak perubahan untuk angka surveinya justru ya setelah kemarin debat. Ya belum, mungkin tidak semua orang bisa menerima bahwa banjir itu rezeki. Yes. Kalau itu Pak Afif bisa menerima Yes, itu segala bener. macam. Soalnya komen orang-orang hujannya apa yang rezeki bukan banjirnya. Komen orang-orang mau komen saya ya kan. Different POV. Ya, Iya, namanya juga masyarakat POV. Indonesia kan punya sudut pandang yang berbeda-beda gitu. Betul. It's alright. It's alright. It's okay. Baiklah, kalau ini berarti seberapa besar kebutuhan untuk adanya
turun endorse dari Pak Prabowo untuk bisa memberikan. Kalau saya harus dipertimbangkan dengan baik ya, karena kalau kita perhatikan ya, semenjak Pak Prabowo jadi presiden, kritik paling keras untuk Pak Prabowo itu adalah saat dia keluar mengendorse calon pilkada. Iya. Walaupun itu pilihan, secara aturan sudah dikasih segala macam tidak ada itu. Tapi kritik paling kerasnya keluarnya di situ. Kalau ini dilakukan lagi mungkin akan ada kritik lagi. Kemarin yang Jateng kan Pak dia? Iya, yang Jateng. Walaupun itu hak ya, walaupun itu hak, tidak ada aturan yang Sebagai ketua dilanggar. partai, iya. Tapi itu ada kritik di sana. Mungkin harus dipertimbangkan juga dengan jeli. Kalau untuk awal-awal ini, kalau itu keluar lagi bagaimana? Dan yang kemarin pun sebenarnya efeknya belum terekam di survei. Jadi survei-survei yang terbit itu diambilnya sebelum dukungan Pak Prabowo ke calon yang di Jateng. Walaupun ini bisa juga berefek, Pak Jokowi juga baru turun sekarang kan, belum ada rekaman yang disurvei akan seperti apa dan masih unggul. Kalau yang sekarang mungkin harus dipertimbangkan dengan lebih seksama lagi dengan Kayak sih kalau main aman sih Pak Jokowi kayak sih. Pak Jokowi aman, Pak Jokowi itu bebas kok, nggak ada itu lagi. Makanya Tidak kalau mau menjabat ditunda kalau mau bisa ditahan dua putaran lalu Pak Jokowi mau turun, ingat loh hubungan Pak Jokowi dan Pak Pramono juga baik. Wah, ini makin Ribet kan? Iya, Jadi ribet. itu adalah memberikan pelajaran kepada Lebih kita dari- kalau kita harus punya hubungan baik sama semua orang. Betul, Siapa betul. tahu nanti Siapa kita tahu di membutuhkan. dunia profesional kayak gini lu akan Iya. ketemu dia lagi, lu akan kerja bareng sama dia lagi segala macam. Atau membutuhkan Iya. suara. Belum tentu pun saat diminta, wah ini Mas Pram ya. Iya. Bukan Iya yang juga nggak sih, mau benar, bantu benar. lu. Bahkan dulu Mas Pram kalau pas ketika jadi mau daftar cagup juga izin ke Pak Jokowi kan. Betul. Jadi ternyata lebih ribet ini daripada timnas Indonesia. Tadi gue ngitungin poin, ini lebih ribet kayaknya deh nasibnya nih. Ini udah bukan poin-poinan lagi Bukan poin ini Ini soal- relasi-relasi. Ya dan juga Kayak endorse baik-baik sama endorse. yang Sapip. Apa Pak? Baik-baik sama dia tuh. Oh siap. Dia tim ses ya kamu ya? Tim ses? Tim ses. Agak centil ya ses. Pak Torik terakhir nih Pak, bisa digaris bawahi lagi nggak nih Pak? Jadi apa yang mempersatukan Ahokers dan anak Abah di kubu Pramono dan sejauh mana mereka bisa membantu mendulang suara? Sebenarnya kalau apa yang mempersatukan, kalau dari pernyataan-pernyataan terbukanya ini soal kesamaan visi dan misi. Oke. Mas Pram tampil dengan sejuk apa adanya, tidak mau melanjutkan, menaruh ego untuk bilang saya akan melanjutkan Pembangunan Mas Anies, ya. Pak Ahok segala macam. Mungkin itu bisa membuat orang simpati. Ya. Kayak gitu kan. Mungkin buat beberapa orang klise, tapi buat beberapa orang yang tahu bahwa ini latar belakang ini dari PDIP loh, mau ngomong begitu loh. Ini petinggi PDIP loh, yang berseberangan selama ini dengan anak Abah, dengan Mas Anies, tapi mau ngomong begitu, itu mungkin menyentuh. Oh ya oke, kita merapat ke sana. Nah mungkin untuk RK Suswono posisinya jadi agak tekanannya di mereka dengan angka tren Pramono Rano yang terus naik. Saya rasa yang realistis ini mencoba memaksakan 2 putaran, baru setelah itu strategi ulang lagi, walaupun uang negara jadi keluar lebih banyak. Nah itu dia. Membengkak Tapi nanti anggarannya. liburnya 2 kali kan, 2 kali nyoblos. Iya, tapi Oh nggak ada yang libur ya? Iya Siapa sih, gue yang juga libur? masuk sih tanggal Iya. 27. Iya kan bisa masuk siang. Lawan sekali dari pagi kita di sini. Oh iya, apalagi anak-anak news ya. Aduh, semangat Pak Torik. Semangat ya, kayaknya ya tapi nggak tahu sih lebih menyukai ada 1 putaran atau 2 putaran. Preferensi aja sih sebetulnya. Aduh. Kalau untuk traffic 2 putaran kayak bagus sih untuk traffic berita. Kalau kan pasti nyari kan. Iya. Kan ada debat lagi. Ada debat lagi. Ya. Iya, bisa itu. Karena kan yang abadi tadi kan adalah Kepentingan. Nah, ini kan tergantung dengan kepentingan kita. Ini quote of the day kayaknya nih. Bentar, yang ngambil itu kepentingan. Bener. Penting gak penting, yang penting kepentingan ya. Terima kasih banyak Pak Torik. Yes. Sudah datang Detik Sore. Nanti Detikers juga bisa baca update-nya juga di Detik News, pastinya Detikcom. Aduh. Ya. Dan kita akan Belum. Kita akan kalau malam ini kita akan menyaksikan Jatim ya. Iya, ada debat terakhir Jatim hari ini dan dari kita nanti sama tim dari Detik Jatim juga untuk berbincang bagaimana kira-kira siapa-siapa Sri Kandi yang diunggulkan dan peta-peta politiknya. Girls Power, ini seru nih ya.
Seru loh, seru itu seru. Iya, Iya, itu juga sementara mungkin di daerah-daerah lain mungkin hanya satu pasangan aja Ya, yang Iya, ada perempuannya. semuanya Sri Kandi perempuan. semua. Tiga-tiganya gitu. Sri Kandi di Jadi Tanah kita- Kiai. Wah, Wow. kalau di Jateng perang bintang. Iya. Ya kan, Mbak? Perang bintang. Betul, Mantap banget. betul. Star Wars. Ini siaran terus saya nih. Jangan, Ya, Pak. terus ya. Capek, Pak. Ya. Enggak, saya aduh. Keren. Ini berita sport belum aman loh, Pak. Belum bikin prediksi timnas nih. Lagi sambil edit ya kak ya. Iya. Oke, Baiklah. sekarang kita break sejenak, habis ini kita balik lagi. Yes, Jadi Mas Arik terima jangan- kasih. Mas, terima kasih sekali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Ya cuma. Hore, hore. Welcome back to Detik Sore. Enggak cuma Hore, hore. hore. Ada kok, tapi tepuk tangannya Dikit aja. kecil, unyil. Tapi ini juga kenapa ketawain gue? Unyil, kecil ya. Unyil. Roti ya. Nah, Nah, kita nah, langsung aja nah, Detikers, kita akan bergabung bersama Bribda Eklesia dari Yes. MTMC Polda untuk mengabarkan jalanan di ibu kota Jakarta. Halo, selamat sore, Bribda Eklesia. Hai. Halo, selamat sore Afif dan juga Iza. Selamat sore. Selamat sore, Apakah salam presisi. kayak mau udahan soal presisi nanti di akhir Ya kan aja? maksud kita memulai dengan semangat Semangat. untuk bersama-sama. Salam sehat. Bisa menebak nggak ada di mana? Iya, Brigadir Eklesia. Ini kayaknya lagi di Cililitan ya? Apakah iya? Iya, betul sekali. Saat ini jagoan saya berada banget di Cililitan, Jakarta Timur. Wow, Siap, silakan baiklah. laporannya. Silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih Afif dan Eiza. Selamat sore Detikers, kembali bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang PGC Cililitan, Jakarta Timur. Dapat kita lihat bersama di jam pulang perkantoran pada sore hari ini tampak cukup ramai dan sudah mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya, yakni dari arah Cawang ataupun Jatinegara yang akan menuju ke arah Kramat Jati maupun Taman Mini. Pada sore hari ini tampak cukup ramai. Terlihat perabatan kecepatan terjadi jalan traffic light di kawasan ini selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light dan tetap menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Kalibata ataupun MT Haryono yang akan menuju ke arah Halim pada sore hari ini juga tampak cukup ramai, sama halnya perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang traffic light saja. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal yakni 30 sampai dengan 40 km per jam. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dikarenakan di kawasan ini banyaknya angkutan kota yang menaik turun penumpang tidak pada tempatnya. Dan bagi para pejalan kaki yang akan menyeberang di kawasan ini untuk tetap berhati-hati pada saat Anda sedang menyeberang jalan dan dapat menggunakan jembatan penyeberangan orang maupun zebra cross yang telah tersedia di kawasan ini. Dan henti-hentinya kami mengimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan tidak lupa untuk tetap mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Dan dikarenakan cuaca yang tidak menentu di kawasan DKI Jakarta, kami mengimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati pada saat berkendara dikarenakan banyaknya jalanan yang licin dan juga struktur jalan yang tidak rata. Dan bagi pengendara roda 2, kami himbau untuk tidak menggunakan jas hujan berjenis ponco dan tidak berteduh di bawah flyover agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Bagi Detikers yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1569 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan, kembali kepada Afif dan juga Eiza. Silakan. Terima kasih Bribda Eklesia. Sepertinya mendung ya di sana ya? Sudah mulai mendung ya? Iya, benar sekali. Saat ini sudah mulai mendung nih di kawasan Jakarta Timur. Betul. Bribda, aku mau nanya, tadi kan sebetulnya tidak disarankan untuk berteduh di bawah flyover gitu. Dan sebetulnya juga ya kadang-kadang kalau pengguna motor gitu kan ya, yang cepet aja gitu. Nah, ada himbauan gak sih sebetulnya bagaimana berteduh yang baik atau di mana sebetulnya kita boleh berhenti pada saat hujan bagi pengguna motor?
Yang pastinya di tempat-tempat yang tidak mengganggu ruas jalan ya, yang tidak memakan badan jalan agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Boleh di toko-toko ataupun di tempat-tempat yang lebih banyak tempat parkirnya, jadi tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas di kawasan tersebut. Menurut aku sih kalau keburu hujan sih mending langsung Cabski ngopi sih ya. Kita cari tempat kopi, iya dong. Iya. Jadi nggak mengganggu pengguna jalan lainnya Iya, gitu. benar. Jangan dimanfaatkan juga tuh Kang Baso suka tiba-tiba di bawah flyover karena banyak yang berteduh. Kang Baso di situ juga. Iya, rame Macica, lama-lama itulah yang jadi sebetulnya macet. menambah menambah kemacetan lah ya. Begitu. Semangat terus. Terima kasih Bro Eklesia, selamat bertugas, salam buat teman di lapangan, Baik, teman-teman terima di kasih lapangan. Afif dan Eza. Salam presisi. Salam presisi. Selamat sore. Salam. Salam presisi. Salam presisi. Gitu ya. Aku tadi sebelum Kita apa? Aku nih. Kita, aku, kamu, kalian, mereka, antum, ana, anti. udah nggak ada aku dan kamu, hanya ada kita. Oke. Sambil garuk hidung. Gatel. Garido. Apa, Aku Zak? tadi sempat bertanya juga mengenai satu pertandingan olahraga yang juga tentunya cukup happening diomongin sama banyak orang juga. Oh, Because iya, my iya. dad is a big fan of si leher beton. Iya, jadi kan emang kemarin kan Jake Paul The Tickers itu Iya. menghadapi Mike Tyson ya kan. Ini walaupun jatuhnya duel bisa dibilang gimana Kok ya? boleh sih, mereka kan gap umurnya jauh, Iya, 58 30 tahun. beda 30 tahun. Iya, Mike Tyson 58. Jake Kemudian itu 27 apa 28 gitu. nah itu kayak bapak sama anak. Yes. Kok boleh bertanding? Bapak anak coba-coba. Jadi sebenarnya duel ini tuh bukan dibilang amatir sih. Maksudnya mendekati, gue juga bingung sebenarnya sini. Is it a fun match? Ya itu dia, apakah ini fun match atau Hmm. memang masuk ke buku rekor. Maksudnya buku catatan, kan tiap petarung punya buku rekor kan. Buku rekor tuh ada yang pro, ada yang amatir kan. Tapi memang bisa dibilang kemarin harusnya tuh kalau profesional 12 ronde. Tapi ini cuma 8 ronde dan seronde cuma 2 menit, enggak 3 menit. Oke. Dan sarung tangannya lebih berat supaya efek pukulnya nggak terlalu sakit gitulah. Dan memang kemarin Kayak Jake sarungnya Paul tuh sarung tangan ini ya, Iya, motor. motor, iya betul. Pakai helm habis itu. Sama sarung. Tahu nggak yang buat 17-an yang pakai helm sama sarung terus dibalap? Itu kan buat sholat sarungnya. Oh, enggak ada juga 17-an. Emang ada sarung ya? Ada nanti ya balap sarung aku liatin. Oh iya. Terus maaf. Itu karung kali. Sarung. Tapi orangnya jongkok. Oh, karung. sorry guys. Kita lanjut aja ya. Iya. Jadi memang Mike Tyson ini kalah telak dalam pertarungan 8 ronde kemarin ya kan. Dan memang sebelumnya ini duelnya ini awalnya tuh kalau nggak salah Juli deh. Pokoknya tengah tahun. Tapi karena Mike Tyson memang sakit dan memang di medsosnya juga Mike Tyson bilang kan kalau dia hampir mati pada Juni kemarin sampai harus 8 kali transfusi darah gitu kan. Dan kehilangan berat badan. Sehingga diundur nih pertandingannya jadi November ini, Za. Iya. Nah setelah itu ya Mike Tyson kalau kemarin dilihat memang ya gue juga nonton pertandingannya buat beritanya juga. Mike Tyson tuh cuma 1-2 ronde tuh bisa ngimbangin, tapi di ronde berikutnya ya mohon maaf gitu kan usianya udah 58, jadi ya berapa kali sempat kena pukulan telak walaupun gak jatuh begitu. Dan memang akhirnya Jake Paul bisa menang. Dan Jake Paul kayak dia bilang yang Jake Paul tuh dulunya kan YouTuber kan kalau lo inget zaman-zaman dulu kan. Dan Jake Paul bilang kalau gue mau jadi wajah baru tinju Amerika. Cuman akhirnya ini menjadi polemik, menjadi kontroversi karena Jake Paul ini lawan-lawannya ini adalah para veteran. Oh. Sebelumnya itu pernah menghadapi Anderson Silva, Iya. terus pernah menghadapi Nick Diaz kalau nggak salah. Iya. Dan emang ya usianya udah tua Nate Diaz udah tua semua gitu loh Iza. Jadi ya bahkan setelah kemenangan ini sebelum pertandingan itu banyak orang yang kira protes, lu ngapain lawan Mike Tyson udah tua nih gitu. Dia legend emang, jadi ya udah gitu. Nggak, kalaupun mau ya udah fun match aja gitu loh. Walaupun akhirnya kan ini bisa dibilang ya semi profesional mungkin ya. Profesional. Bahkan Walaupun tidak umum ya maksudnya. Yes, walaupun peraturannya beda-beda. Dan pada akhirnya juga beberapa petinju dunia kayak Arthur Beterbiev, dia tuh juara dia pemegang 4 sabuk juara light heavyweight. Dia sampai bilang di Instagram begitu kan, lu bisa ngapain sama orang yang udah pensiun, seorang legenda pensiun. Kalau berani lawan gua kebuka kok buat opsinya gitu. Dan Jake Paul ngebahasnya tuh kayak ketawa aja. Haha, 4 kali orang yang punya 4 sabuk juara nantangin gua. Iron di sport gitu. Maksudnya wah gua bikin heboh nih di olahraga ini gitu. Cuma kan ya mohon maaf kalau lawannya Arthur Beterbiev atau Canelo Alvarez ya
selesai ya. Iya betul. Walaupun sebetulnya juga ya itu tadi ya, netizen tuh jadinya heboh karena memang ini adalah ada peraturan tidak biasa yang keluar. Abis itu ini adalah dua nama yang sama-sama besar, walaupun mungkin juga beda era, beda image juga gitu ya yang ditunjukkan di masyarakat juga. Tapi sebetulnya ini is it a good game? Aku nggak nonton sih sebelumnya. Was it a good game? Lebih ke boring game sih kalau gue ngeliatnya ya. Ronde pertama ketiga tuh masih seru tuh. Mike Tyson sempet ya dengan peekaboo-nya dia. Cuman ya udah capek. Iya. Udah capek tuh, jangan sih. Iya. Ya kalau berani ya itulah Jake Paul lawannya yang bener-bener petinju aja gitu. Jangan yang tua-tua. Iya. Kan pada akhirnya kan orang pada jadi kayak ngecengin kan. Wah nih lawan Jake Paul selanjutnya kayak Joe Biden nih. Yang udah tua-tua gitu kan. Lebih tua lagi makanya. Iya lebih tua lagi. Jadi ya begitulah gitu The Tickers. The Tickers mungkin punya ini pandangan masing-masing, POV masing-masing. Tapi sebetulnya juga ada yang menarik masih dari laga yang sama, yaitu adanya musisi Drake ya yang kehilangan banyak uang ya karena Mike Tyson kalah. Jadi sebelumnya dia bertaruh akan kemenangannya Mike Tyson juga. Jadi kalau misalnya menang ya. Kalau misalnya Mike Tyson menang itu Drake bisa bawa pulang lebih dari USD 1 juta. 1 juta US dollar dia bisa bawa pulang. Tapi apa daya ya Mike Tyson kalah, salah prediksi juga dan akhirnya kehilangan uang sebanyak 355.000 USD atau sekitar 5,6 miliar gitu ya. Jadi ini bukan pertama kalinya juga sebetulnya Drake ini salah pilih kubu. Bahkan sampai banyak netizen yang bilang kayak ini ada kutukan Drake nih. Pokoknya kalau Drake taruh mana, kita taruh seberangnya. Iya. Apa batuk ya? Enggak, kalau Drake foto sama seorang atlet, timnya kalah. Emang iya? Iya, ada kutukan. Kayak kutukan Kim Kardashian juga kayak begitu. Oh. Baiklah, jadi kita akan ceki-ceki lagi ya. Biarin aja yang hilang kesempatannya Drake. Emang kita mau mau mendukung, kita mau mendukung. Oh, mendukung siapa Eza? Ya yang nggak didukung sama Drake pokoknya. Oh ya, kirain mau kemana arahnya. Gitu. Dan juga ya nggak apa-apa, duitnya masih banyak juga. Kalau kita mah jangan. Iya, dia juga nggak mikirin kita Za, udah. Dia dengan hidupnya sendiri saja, sudah. Iya, biarkanlah ia dengan hobinya untuk bertaruh itu ya. Kita nggak usah ngikutin juga. Baiklah, kita setelah ini akan beralih dulu. The Tickers, sekarang kita juga masih punya update pilkada lainnya, dimana kita nanti abis ini akan terhubung dengan Detik Jatim ya, yang sedang bersiap-siap juga untuk debat terakhir, melihat peta politiknya seperti apa, termasuk juga melihat pertarungan 3 Sri Kandi andalan. Ya. Langsung nih, apa kita ini dulu? Kita tunggu dulu ya, nanti kita bacain trending dulu aja hari ini. Masih trending katanya. Masih trending. Mau kemana sih Za, buru-buru banget? Enggak, aku cuma ngasih tahu aja. Masih tempe. Kasih tahu aja. Ya. Jadi hari ini sebetulnya The Tickers kalau misalnya melihat jalanan cukup padat, atau mungkin sampai besok juga kayaknya banyak sekali nih agenda-agenda politik yang dilakukan gitu ya. Iyalah sekarang hamin 9 hari gitu ya. Jadi artinya juga banyak ya para paslon ini menggenjot juga mencari suara, terutama mengejar yang si undecided voters gitu. Salah satunya adalah Pramono yang dikabarkan akan kampanye 15 titik hari ini. Wow. Oke. Banyak ya, roadshow, show, ya terus kan. Jadi calon gubernur Cagup Jakarta Pramono Anung ini mengaku akan semakin sering berkeliling di sisa masa kampanye juga dan akan mengunjungi 15 titik hari ini. Bukan 15 titik di 9 hari akhir ya, tapi 15 titik hari ini ya. Jadi hari ini rekor 15 titik, walaupun sebetulnya kita masih harus cari juga nih kemana aja. Tapi tentunya Pramono ini mengatakan usai debat terakhir semalam agenda kampanyenya tuh tidak berkurang, dan dia mengatakan agenda kampanye justru malah makin bertambah juga gitu. Dan dia juga bersyukur sebetulnya pendukung Ahok atau Ahokers dan anak Abah itu memberi menjadi satu barisan lah untuk mendukung pemenangannya di gala pilkada ini. Ya. Wow, cocok banget Eza buat Detik News nih.
Ya ini kan. Iya, Detik News. Iya, iya. Baca Detik News. Iya, Nah, itu iya. kalau dari nomor paslon nomor 3 dan Iya. kalau ini sebaliknya nih Za, RK Suswono mereka belusukan di Pejaten Jakarta Selatan. RK Wow. dapat sial Persija dari warga. Cagup Jakarta nomor 1 Ridwan Kamil belusukan ke daerah Pejaten Timur Jakarta Selatan. RK menyapa warga di sana dan mengaku dapat sial Persija dari Jackmania. Mantap. Jadi RK mengenakan syal Persija setelah melakukan belusukan dan memamerkannya kepada wartawan. Syal tersebut warna hitam dan putih, tampak logo dan tulisan Persija terpampang di kanan dan kiri syal. Terus selain memberikan syal, warga juga menitipkan pesan kepada RK yaitu agar Persija bisa sering main di Stadion Jakarta International Stadium atau JIS. Yes. Atau juga di Gelora Bung Karno. Dan quote dari RK, beliau bilang titipnya cuma satu, kalau nanti kepilih Persija tolong main di JIS atau GBK. Masa jadi tuan rumah mainnya di Bogor, di Bekasi kan kasihan. Di Bogor tuh maksudnya di Stadion Pakansari kan, kadang suka emang main di situ begitu loh. Dan juga sorry ini cek. Emang suasananya cuacanya kayak begini kan ya November. Gue tadi mikir emang suasana di kota santri gitu. Suasana di kota. Iya lagi dingin banget emang. Iya. Terus juga RK berjanji akan menyelesaikan permasalahan tersebut gitu tadi lo itu loh Zah yang mainnya jauh-jauh begitu kan. Dan RK pun berjanji mengurusi dari mulai urusan keumatan ekonomi hingga olahraga. Oh, wow. Iza kan dulu orang Jabar nih. Iya, nggak dulu sih sebenarnya. Sampai sekarang ya. KTP aku masih Masih Jabar, Jabar. jadi sebetulnya aku tidak mengikuti Jakarta. Gelora, bukan tidak mengikuti, maksudnya aku tidak akan nyoblos di Iya, Jakarta gitu. Aku akan pulang ke Jabar. Tapi gitu. kerasa ya suasana ininya udah mulai. Kerasa karena memang juga ya calonnya kan ya lumayan. Walaupun sebenarnya Jabar lebih seru lagi karena 4 kan. Iya lebih banyak lagi 4 orang. paslon gitu. Kalau Jakarta sebetulnya 3 gitu. Lebih hebring lah kalau di Jabar sebetulnya. Tapi kalau di Jakarta ya kerasa karena mungkin nggak tahu ya, karena terpapar aja gitu sama informasi-informasi. Habis itu juga jadinya penasaran juga. Karena kan aku mencari rezeki juga di Jakarta ya. Jadi sedikit banyak kebijakannya tuh berpengaruh juga lah sama aku gitu. Walaupun tidak bisa memberikan suara ya Gak apa-apa. Ikut rame-ramean aja ya. Ikut rame-ramean aja biar tahu gitu. Oh, visi misinya yang ini tuh berpihak ke kaum ini tuh akan seperti apa gitu. Komunikasi ke masyarakatnya gimana gitu. Wah. Gue masuk tadi mau drink. Ini mau gini tadi gitu. Ya. Tapi berarti rencana untuk apa namanya di tanggal 27 November. Iya. Pilkada. Berarti tetap kantor. Kantor lah. Nah kalau anak Detikom ke kantor siapa yang nulis beritanya gitu? Iya sih. Tapi pasti ada yang di lapangan, tapi tetap ada yang di kantor. Atau mungkin yang tapi kan sekarang bisa bisa pindah area. Pindah warga negara. Pindah apa? Bisa pindah nyoblosnya. Kayak pilpres bisa gak sih kalau pilkada? Kalau pilkada kan sebenarnya kan balik ke Jakarta kan. Maksudnya kalau orang-orang yang Jakarta yang tinggal di Bodetabek ya mungkin harus pulang ke Jakarta sih. Karena kan di daerah mereka juga pasti nyoblos. Iya sih. Kayak misalnya orang Jakarta tinggal di Depok. Iya. Terus ya di Depok pasti nyoblos Jabar dong. Berarti ya orang Jakarta balik ke Jakarta. Nggak bisa di situ. Soalnya gue nggak bisa deh. Kalau pilpres bisa ya. Iya. Baiklah. Kalau gitu. Miss Universe juga nggak bisa. Bisa apa Miss Universe? Yang pencoblosan. Oh, ya karena bukan. Oh. Apa nih? Oke. Oh dari situ bukan. Dari situ. Bukan ya. kita. Oke, habis ini kita akan belum bacain dulu Indonesia Arab Saudi tadi. Iya, ini habis ini kita akan membahas mengenai pertandingan yang akan digalakan. Mbak, ini ya batu banget ya kayak. Enggak, it's okay, it's fine. Iya, benar. Kencana. Apa? Tapi emang aku mau gitu kok. Habis ini kita akan membahas soal Iya. Oke, lanjut. pertandingan yang Ini seru. Iza anak bola banget. Parah. Bola. Coba jelasin, Za. Parah. Walaupun sebetulnya juga ya kalau aku sih dibilang nggak kecewa ya kemarin kita kehilangan poin lagi untuk pada saat melawan Jepang. Tapi kayaknya kita punya kans yang jauh lebih besar gitu melawan Arab Saudi di kandang ya. Karena sebetulnya juga poin terakhir pada saat kita melawan mereka di tandang adalah 1-1. Tapi masalahnya Za, masalah di kandang itu Tikers kita lagi puasa gol nih di kandang.
Jadi timnas Ya Indonesia siapa tahu pas Arab Saudi datang buka puasa. Allah malah kasuntu ya kan. Tahu dipakai kurma lagi ya kan. Kenapa puasa gol tuh gimana maksudnya? Enggak, jadi timnas ini sedang kurang oke menjelang duel dengan timnas Arab Saudi. Oh. Duel ini kan mainnya besok tuh Selasa, kick-off-nya jam 7. Dan menatap laga itu Indonesia dalam melaju kurang sip sebenarnya. Timnas Suwon Sintayong belum pernah menang dalam 5 pertandingan dengan rincian 3 kali imbang dan 2 kali tumbang. Di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Indonesia sudah 2 kali menjalani laga kandang. Hasilnya Indonesia memetik 1 kali imbang dan sekali tumbang. Itu imbang itu lawan Australia 0-0 dan kemarin tumbang lawan Jepang. Iya. 0-4. Itu artinya kita lagi belum bikin gol nih di kandang sendiri nih ya kan. Apakah kurang gemuruh dari rekan-rekan yang sudah memenuhi GBK? Itu dia, dan terakhir kali Indonesia menjebol gawang di kandang di GBK saat melawan Filipina tuh di ronde sebelumnya, ronde kedua Indonesia menang dengan skor 2-0 pada saat bertanding pada 11 Juni 2024. Tapi sebenarnya memang di babak ketiga ini Indonesia sudah mempunyai 4 pencetak gol berbeda. Ada Sunny Walsh, Ragnar Oramanggun, Rafael Struijk dan Tom Haye, Profesor. Jadi memang patut nanti apakah kita bisa para pemain timnas ini buka puasa nih lawan Arab. Iya. Dan harus menang, Za. Harus menang. Gimana pun juga setiap poin itu sekarang berharga. Banget. Karena sebetulnya ya juga ya kita masih belum pernah menang juga melawan lawan-lawan kita lah ya dari awal kita masuk ke Liga Penyisihan Piala Dunia ini gitu. Tapi aku pengen nanya soal Apa tuh? Sinteyong STY, kenapa tuh? STY yang nggak tahu ya, kita kan sebenarnya cukup menantikan, nggak tahu kalau aku cukup menantikan ekspresi wajahnya atau pernyataannya ketika setelah selesai bertanding gitu. Is he happy dengan resultnya? Karena sebetulnya juga mau gimana pun kita nggak boleh memungkiri kalau sekarang tuh posisi kita tuh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya gitu. So butuh proses memang. Iya, butuh proses. Jadi memang nggak mudah juga untuk Sintayong. Tapi ada kabar mungkin kalau misalnya kita nggak jadi masuk ke kualifikasi Piala Dunia mau mundur, emang iya? Itu bukan Sintayong mau mundur, Pak Erik. Pak Ketua PSSI. Pak Erik kemarin sempat bilang saya bertanggung jawab dan saya siap mundur kalau kita nggak satu misi lagi. Jadi Pak Erik tuh ngomong gitu karena ingin para bukan pemain timnas saja, pelatih sampai official tuh satu misi gitu loh, Zak. Kita mimpi kita lolos ke Piala Dunia 2026. Kalau ada mimpi yang gak sama, ya udah mending saya aja yang cabut. Jangan salahin pemain, jangan salahin pelatih, begitu. Tapi kan siapa yang nggak punya visi itu gitu, ya kan? Semuanya juga pasti punya visi pengen masuk ke. Itu kan sebenarnya lebih tamparan kayak lu serius nggak nih mainnya gitu loh. Mungkin yang mungkin yang di lapangan ada yang kurang fokus, mungkin ada yang apa segala macam begitu. Ya kita doakan semoga besok menang The Tickers, besok banget nih mainnya. Iya, betul di rumah di kandang di GBK. Kan lebih baik di sini kandang kita sendiri. Wow, lebih baik di sini. Lagi terbatuk lagi. Kandang kita 200 deh sama kandang. Dilepas. Gue akan baca komen TikTok ya. tapi emang enggak gitu kalau misalnya baca berita atau mungkin baca postingan yang atau lihat postingan yang seru tuh kayak seru banget, orang-orang komen apa ya? Iya gue gitu. Secara emang komentarnya lebih lucu. Itu udah pasti komen dibuka Oke, gitu. Baiklah. Jadi kita break sejenak dan habis ini tadi seperti kata Iza kita akan melipir ke Jawa Timur untuk melihat peperangan Sri Kandi di sana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Titik Sore. Gak cuma hore. Balik lagi di Titik Sore. Gak cuma hore. Seret suaraku sedikit. Maaf ya. Namanya juga namanya. Nah, ini tadi yang kita bilang tadi ini apa? Tadi kita bilang ini. Kita mau bahas. Kok ada ngulang? Masih lucu aja ya? Nah, kita akan membaca peta politik Pilkada Jatim jelang debat terakhir. Karena malam ini debatnya ya kalau nggak salah ya. Betul ya, debat terakhir untuk Provinsi Jawa Tengah. Debat terakhir, host di studio Ai Farhan dan Eiza Makfirah, narasumber gue baca semua. Jangan dong. Kita langsung bergabung dengan Mira, asisten redaktur Detik Jatim. Halo, selamat sore. Selamat sore, Kamira. Afif dan Eiza di studio. Lagi di mana nih Kamira nih? Aku di depan Grand City Convex. Ini adalah tempat dari debat publik Pilgub Jatim 2004 yang ketiga. Debatnya jam berapa nanti ya, Kak? Mulainya sekitar pukul 19
Oh, pas gitu deh kayaknya. jam 7 malam. Oke. Oke. Dan hari ini tema debat Pilgub apa yang akan diadakan dan bagaimana gagasan para Sri Kandi yang inline dengan visi misi mereka nih Kak? Waduh, ini berat banget pertanyaannya, kayaknya lebih cepat ke ahli politik deh. Tapi yang bisa aku sampaikan ya, kalau debat di yang ketiga ini, debat publik Pilgub Jatim yang ketiga ini atau debat terakhir yang akan diselenggarakan oleh KPU Jawa Timur menjelang Pilkada 2024. Ini bisa kita lihat ya teman-teman, 9 hari jelang pemilihan kepala daerah 2024, kemudian ada debat terakhir yang kemudian diharapkan bisa menggait suara swing voters gitu. Nah, untuk tema debatnya nih agak panjang nih. Akselerasi pembangunan infrastruktur, interkoneksitas kewilayahan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mewujudkan Jawa Timur sebagai epicentrum ekonomi kawasan timur Indonesia. Nah, ini memang cukup panjang ya, dari tema debat yang cukup panjang ini ada 8 subtema yang akan ditanyakan kepada ketiga paslon. Yang pertama ini ada infrastruktur transportasi dan telekomunikasi. Yang kedua ada infrastruktur pemukiman, air minum dan persampahan. Yang ketiga ada infrastruktur ketenaga listrikan dan energi terbarukan. Yang keempat pemerataan konektivitas antar wilayah, perencanaan wilayah dan tata ruang terintegrasi. Yang kelima ada perubahan iklim, pertambangan dan komitmen ekologis. Terakhir ada pengawasan, penegakan hukum dan lingkungan hidup. Nah, untuk format debatnya sendiri dari informasi yang kami dapat dari KPU yang kemarin melakukan konferensi pers, ini akan sama seperti 2 debat sebelumnya. Yang pertama ada pemaparan visi misi dari ketiga paslon. Untuk segmen kedua dan ketiga ada pendalaman visi misi dari paslon tersebut. Akan ada pertanyaan dari panelis-panelis yang ditanyakan baik ke calon gubernur maupun ke calon wakil gubernur. Untuk segmen 4 dan 5 ini akan ada tanya jawab antar paslon baik calon gubernur maupun calon wakil gubernur, dan segmen terakhir atau segmen ke-6 akan diisi dengan kalimat penutup dari ketiga paslon. Begitu. Nah, untuk suasana di Convention Hall Grand City Surabaya sendiri bisa teman-teman lihat ya di belakang aku ini sudah cukup ramai. Tapi memang kalau misalnya dari pendukung paslon kita belum melihat pendukung paslon yang cukup banyak karena memang sekarang baru jam 5 lewat, sementara nanti debat baru dimulai ke sekitar pukul 7 malam. Biasanya sekitar pukul 6 baru area ini akan kemudian dipadati baik dari pendukung paslon maupun paslon sendiri kemudian sudah mulai berdatangan gitu. Dan nanti para pendukung paslon yang akan menyaksikan debat secara langsung di dalam ini akan masuk lewat pintu yang di belakang saya. Yang sekarang sudah terlihat adalah aparat kepolisian yang sudah mulai berjaga sejak pukul 3 sore tadi. Dari rilis yang kami dapatkan dari teman-teman Polda Jatim bahwa akan ada 850 personel gabungan yang kemudian mengawal acara malam ini begitu. Dan juga sudah dilakukan sterilisasi area di sekitar kawasan Grand City Surabaya begitu. Dan mohon mungkin untuk Detikers Surabaya yang sedang menonton untuk mungkin bisa memaklumi jika terjadi kepadatan di sekitar area Grand City Surabaya begitu. Nah, untuk penampilan ketiga Sri Kandi ini diprediksi akan mungkin hampir mirip dengan 2 debat sebelumnya, karena memang kita bisa melihat ya di debat pertama dan debat kedua ada konsistensi dari penampilan ketiganya. Misalnya gaya menyerang dari paslon nomor 1 dan paslon nomor 2 lebih banyak memaparkan keberhasilan-keberhasilan yang pernah diraih pada pemerintahan sebelumnya, mengingat keduanya adalah petahana. Lalu yang ketiga untuk paslon nomor 3 atau Risma Gunsan ini ada janji-janji perbaikan yang kemudian dikemukakan oleh keduanya begitu. Nah, untuk elektabilitasnya sendiri, kalau misalnya kita bisa lihat juga ya di Detik Jatim, bahwa dari 6 lembaga survei yang mengeluarkan liris begitu, bahwa paslon nomor urut 2 Hovifah Emil ini mengungguli kedua lawannya begitu, dan angkanya memang cukup jauh. Memang ada yang bilang 50, ada yang bilang 60%, tapi angkanya cukup jauh dibanding kedua saingannya begitu. Kalau paslon nomor 2 ini angkanya di 50-60%, dan Risma Gus-Hans itu di antara 20-25%, sementara Luluk dan Lukman ini belum sampai menyentuh 5% begitu. Nah, menurut pengamat ini memperlihatkan kalau memang kantong-kantong suara yang didapatkan Hovifah Emil dari pemilihan sebelumnya masih berpihak pada mereka begitu, dan juga ini terlihat kalau misalnya kampanye yang dilakukan keduanya kemudian dirasa efektif sehingga masih dapat menggait pemilih di sekitar Jawa Timur. Gitu, Afif dan Eizan.
Sudah Oke. terbahas banyak Iya, ya sebenarnya ya. Tadi baru mau nanya soal survei. Tapi kalau begitu Mira, peta politik di sana tuh berarti sekarang apakah mungkin dinamis seperti di Jakarta yang tiba-tiba ada kejutan begitu kan? Perpindahan Ahokers dan anak suara abah. Apakah misalnya. mungkin di Jatim ada potensi seperti itu, Kak Mira? Nah, kalau di Jatim, kalau dari pengamatan aku ya tidak sepanas di Jakarta sepertinya ya. Karena kalau misalnya kita lihat drama di Jakarta kan memang cukup panjang ya, dari pun pendaftaran calonnya pun memang sudah ada dramanya begitu. Kalau di sini memang pendaftaran calon seperti Luluk dan Risma ini memang di hari terakhir. Dan memang cukup menimbulkan tebak-tebakan juga karena waktu itu katanya Bu Risma pun cukup mendadak begitu mendapat surat rekomendasi dari partai pengusungnya begitu. Tapi tidak terlihat tensi yang terlalu tinggi di antara ketiganya, meskipun misalnya dalam debat paslon nomor urut 1 seringkali menyerang paslon nomor urut 2, tapi kami tidak melihat di luar area itu ada tensi-tensi tinggi yang ditunjukkan oleh keduanya begitu. Kalau di Jawa Timur sendiri malah yang agak menarik perhatian adalah pemilihan bupati dan wali kota yang ada di 38 kabupaten kota di Jawa Timur begitu. Mungkin bisa teman-teman lihat kalau di headline kami hari ini ada Pilkada Sampang yang kemudian ada saksi dari salah satu paslon yang tewas karena ada adu carok atau adu celurit. Astaga. Gitu. Justru sebetulnya itu yang memanas justru adalah di tingkat kabupaten kota ya. Iya. Betul, Gitu. Kaiza. Wah sayang, semoga sih nggak terjadi lagi ya hal-hal tersebut dan juga tentunya mudah-mudahan juga bisa diantisipasi lah agar tidak terjadi gesekan secara fisik juga pada saat debat. Betul, dari Cabut Sampang yang berhasil kami wawancarai yang kemudian merasa dihalangi oleh carok ini, dia bercerita kalau dia lagi sowan gitu ya ke salah satu kiai atau tokoh masyarakat di situ, kemudian merasa dihalangi oleh pendukung salah satu paslon lain yang berujung pada kemudian ada pembacokan kepada salah satu saksi calon ini gitu. Sayang banget ya, padahal sebetulnya tidak. Iya. Ini adalah satu hal yang tidak perlu Pesta demokrasi terjadi. harusnya nih, seneng-seneng kita. Betul. Ini karena mention juga para kiai juga, karena sebetulnya juga ini adalah pertarungan Sri Kandi Di tanah Kiai. di tanah kiai. Sebetulnya udah Betul ada ya. arah dukungan belum ke salah satu paslon di Jawa Timur? Mbak Nah, Mira? kalau kiai di Jawa Timur kan cukup banyak ya. Dan ketiganya kalau kita lihat dari pemberitaan sudah aktif soan ke kiai-kiai di daerah, baik di daerah Jombang misalnya atau misalnya pun di daerah Madura gitu. Dan kiai-kiai ini ada yang mendukung paslon nomor 1, ada yang mendukung paslon 2, paslon nomor 3 dan mengajak kantong-kantong pemukimannya gitu atau misalnya pondok pesantren yang mereka asuh begitu. Tapi memang tidak terlihat kemudian lebih banyak ke siapa gitu sih enggak sih. Tapi kalau misalnya kita lihat sehabis ada pertemuan dengan paslon ini, kemudian ada kiai ini menyatakan dukungan kepada paslon nomor sekian. Kalau tokoh-tokoh besarnya nanti kita cek lagi ya. Ditunggu di Detik Jatim. Mantap. Aku juga mau nanya Kak Mira, ini kan sebenarnya berarti Jatim 3 Sri Kandi nih. Masyarakat Jawa Timur sendiri melihat pilgub seperti ini, maksudnya nih kita calonnya tiga-tiganya cewek semua nih gitu. Betul. Maksudnya ada tanggapan mungkin atau respons dari masyarakat mengenai ini sebetulnya hal yang jarang terjadi gitu. Ya, Dan kita menarik. bisa lihat memang pilgub di Jawa Timur ini sangat menarik ya. Ada 3 calon gubernur, 3-tiganya wanita, 3-tiganya punya suara yang lantang begitu tentang apa yang mereka inginkan untuk Jawa Timur begitu. Dan kalau masyarakat sendiri melihat akhir kemarin sempat ada komunitas perempuan yang menyuarakan bahwa ini adalah kemajuan begitu, bahwa perempuan bisa mendapatkan panggung politik yang cukup tinggi di konsentrasi gubernur begitu. Tapi kalau misalnya untuk suara-suara yang kontra tentang itu, kita belum pernah menangkap sih suara soal itu. Gitu. Jadi sebetulnya juga respons masyarakat ya positif ya, menganggap ini adalah sebagai sebuah kemajuan juga, menganggap ini sebagai suatu kontestasi politik yang adil lah ya, tidak memandang gender gitu ya, dan tentunya juga jadinya menarik karena ketiga paslon ini punya posisi bukan hanya suaranya saja yang lantang, tapi juga melihat profil dari ketiga paslon ini, ketiga Sri Kandi ini juga
wow luar biasa sekali gitu nama-nama yang Betul. maju di Jawa Timur gitu. Dan Ya, kita sangat berbangga ya karena setiap debat itu penampilan ketiganya dibilang sangat menarik begitu. Baik dari paslon nomor 1 yang merupakan pendatang baru, paslon nomor 2 yang memang petahana, dan paslon nomor 3 yang memang sudah cukup lama berada di peta perpolitikan Indonesia begitu. Ketiganya punya visi-visi menarik yang sangat menarik untuk dibahas. Makanya mungkin untuk warga Jawa Timur khususnya jangan lewatkan untuk debat publik Pilgub Jatim 2024 malam ini yang ketiga sekaligus yang terakhir. Yes. Karena ini akan sangat menentukan pilihan Anda waktu tanggal 27 November 2024 nanti. Nah, sekalian juga aku mau tanya sebetulnya jadinya mundur lagi deh soal yang akan kita bahas mengenai infrastruktur. Ada nggak sih sebetulnya paslon yang diuntungkan dengan tema ini? Gitu, mengenai Menurutku infrastruktur. yang akan sangat diuntungkan adalah paslon nomor urut 2 ya, kembali lagi karena mereka kan adalah petahana begitu. Iya. Mereka bisa menunjukkan pencapaian-pencapaian berbagai infrastruktur yang sudah dibangun pada periode pemerintahan sebelumnya. Bisa diketahui memang pembangunan infrastruktur di pemerintahan sebelumnya di era Presiden Joko Widodo memang terkenal masif ya, termasuk di Jawa Timur begitu. Karena memang banyak jalan-jalan tol yang baru yang dibuka, jembatan-jembatan yang kemudian dibangun begitu. Dan menurutku ini akan jadi poin penting dari penyampaian visi misi pasangan Hovifah Emil. Berarti kalau untuk elektabilitas Risma Gus Hans, apakah kedatangan Bu Megawati cukup mendongkrak popularitasnya nih Kamira? Nah, kebetulan ya 6 lembaga survei yang kami kutip itu sudah melakukan surveinya sebelum kedatangan Bu Mega di Jawa Timur. Mungkin kita harus lihat setelah debat malam ini karena memang ada angka pemilih yang belum menentukan pilihannya ini sekitar 20%. Dan ini suara ini diincar oleh ketiga paslon agar kemudian bisa menaikkan atau mendongkrak elektabilitas mereka begitu. Oke, masih sangat dinamis ya. Iya, masih sangat dinamis dan mungkin juga akan ditentukan akan banyak juga suara yang mungkin sedikit fluktuatif lah ya nanti sedikit banyak setelah debat terakhir ini gitu. Baiklah Mbak Mira, terima kasih banyak sudah ngobrol dengan kami. Terima kasih banyak Kamira. Salam Terima untuk kasih, Kak tim Afif, Detik Kak Iza, Jatim. sehat selalu. Selamat Teman-teman bertugas sampai malam nanti. Semangat dan semoga lancar ya. Dan biarkan kepanasan itu terjadi hanya di atas panggung saja ya. Thank you Pada Kamira. saat Udah tutup. debat aja. Kepanjangan gue ya. Enggak apa-apa. Baiklah kalau begitu Detikers, habis ini kita juga akan membahas Sunset lagi. Talk. Yes, Hujan nggak di luar ya? di luar. Enggak, maksudnya di luar hujan nggak ya? Kan kalau misalnya hujan kita Enggak kan tidak. ya? Oh cerah. Cerah. Asik. Dan juga sebetulnya udah disediakan payung dan juga jas hujan ponco apabila hujan. Ya. Ponco ya karena Detikers, nanti kita Sunset Talk bakal ngomongin soal festival musik. Apakah ini sebuah kebutuhan primer baru para Gen Z? Gen Z. Karena kayaknya Gen Z apa? energi tambahan kah? Pakai Gen Z Itu ya? bisa. Listrik tambahan karena kita juga akan kita juga pengen tahu ya karena sebetulnya kayaknya FOMO sekali kalau nggak keburu atau nggak sempat nonton festival yang lagi happening banget gitu. Festival apa? Festival. Oke Detikers, kita break sejenak jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Batuk Bu Haji. Gue lagi mau menanyakan juga Detikers apakah ada yang sama merasakan Jangan nangis dong. ada rasa gatal di Ya, sekujur tubuh. Kalau Gak gatal orangnya. kalau gitu lo gak bisa asik nyanyi bareng dong. Gak apa-apa, festival yang mau gue datengin masih 2025. Festival apa tuh? Ini yang mau kita bahas. Wow, Detikers. Jadi emang sore ini di Sunset Talk yang cukup mendung sebenarnya ya. Tapi segini oke lah, I can tell ini adalah salah satu hari tercerah, gak abu-abu banget. Jadi mungkin pawangnya lagi bagus. Pawangnya lagi bagus. Pawangnya lagi bagus. Iya pawangnya lagi bagus. Iya lagi bekerja dengan lagi benar. bekerja gitu dengan ya. benar gitu. Dan satu kali ini seperti janji kita tadi kita akan ngomongin soal festival musik Nah, yang disebut-sebut gandrungi. menjadi kebutuhan primer baru para Gen Z. Betul, kayaknya zaman sekarang kalau nggak datang ke festival gitu atau nggak punya festival favorit yang tiap tahunnya selalu didatengin tuh kayak ketinggalan zaman.
Ada itu juga, ada temanya kan. Apa tuh? Enggak musik enggak asyik. Wow, nggak festival musik nggak asyik gitu ya. Makanya abis ini kita akan ketemu sama Kak Agilo selaku CEO and co-founder dari Bigu Festival. Halo Mas Agilo. Halo Mas, Selamat sore. Hai. Selamat sore. Ini aku sebetulnya kalau boleh jujur baru dengar juga soal Bigu Festival dan aku baru kepoin di sosial media aja. Boleh kepo gak sih sebetulnya ini tuh festival seperti apa dan kenapa sampai ini tuh jadi festival yang Gen Z banget gitu. Oke, paling sedikit perkenalan Bigu Festival kali ya. Ya. Bigu Festival itu adalah festival piknik pertama dan terbesar di Indonesia ya, by KPI di DKI Jakarta. Yep. Ini adalah tahun ketiga kita 2024, kemarin udah running di bulan Juli. Ya. Pertama kita tuh running di 2022, jadi itu festival yang emang mostly itu Gen Z banget dan perempuan. 90% itu adalah perempuan. Dan 60% itu anak SMA dan maba-maba. Jadi Gen Z-nya Gen Z bawah kan ada Gen Z 97, 98, 99 kan. Ini mepet ke Gen Alpha. Sobat Sobi Cipung. Oh Cipung anaknya Raffi. Itu kan Gen Alpha. Oh, nah Gen ini Alpha ujung, itu. ini di ujung Gen Z gitu. Jadi Gen Z Iya. yang emang ada agak mewing-mewing gitu ya kan. Apa tuh mewing-mewing? Nah kalau di bahasa Gen Alpha ada gitu, jadi dia ada mewing kak gitu. Mewing artinya apa mewing? Mewing itu kayak charming gitu. Oh charming, wow, that's new. Beda ya? Bukan kayaknya, Gitu. emang kita nggak bisa menghubung-hubungkan karena pasti kita salah. Iya, beda sendiri ya. Tapi bener gak menurut lu sendiri sebagai pelaku di industri kreatif juga, sebagai yang bikin festival sendiri bahwa sebetulnya sekarang udah jadi kebutuhan primer kalau anak Gen Z itu harus datang ke musik festival atau konser lah let's say. Betul sih, kalau dari gue sebagai pegiat industri mungkin ngerasa jadi Gen Z itu yang kita coba kulik-kulik gitu ya kan. Jadi Gen Z itu emang pertama yang pasti dia nyari line up ya kan, musisi favoritnya, terus mereka pengen experience, unique selling point di setiap festival itu yang emang mereka pengen banget rasain. Kedua, ngasih makan sosial medianya. Hashtag kasih makan netizen. Ngasih makan netizen. Ketiga iya. itu yang nggak bisa dipungkiri kenapa Gen Z harus banget datang festival tuh ajakan temen. Jadi FOMO-nya itu tuh tingkat tinggi. Jadi akumulasi dari suka musisi. Kedua juga kayak mau ngasih makan sosial medianya. Nah yang ketiga ya itu kayak diajak sama teman-temannya, jadi kayak mau nggak mau nih gue harus datang gitu. Iya bisa dibilang juga emang ya kenapa jadi kebutuhan primer adalah karena ya jadinya seolah-olah ada yang kurang gitu kalau nggak datang ke satu festival juga gitu. But I believe yang bikin festival atau bikin konser itu tuh nggak mudah ya nggak sih? Betul banget. Tapi kan festival sekarang banyak banget kayaknya every single weekend, apalagi sekarang kita yang tinggalnya di Jakarta. Betul. Itu tuh pasti ada dengan berbagai konsep atau tema yang berbeda-beda. Kalau mungkin kamu temanya dengan Bigu Festival ini adalah piknik. Habis itu ada lagi yang mungkin temanya 90-an, ada yang musiknya cadas, ada yang apa. Jadi memang banyak gitu kan, banyak jenisnya juga gitu yang kenapa ini bisa jadi apa ya, menjamur banget. Emang kan katanya bikin event susah gitu, tapi kok banyak yang bisa bikin festival sebesar itu dengan line up sebanyak itu? Mungkin karena ini gambaran kenapa dulu 2022 kayak bikin festival deh ya gitu. Nah yang pasti karena kita mungkin rasanya, gue pribadi dulu kayaknya supply dan demand itu kayaknya banyakan demandnya dah. Rasanya tuh gitu, banyakan demandnya, tapi pas dijalanin ternyata demandnya nggak sebanyak supply-nya. Nah akhirnya makanya beberapa promotor juga selalu bikin festival dengan memiliki USP yang dikentelin terlebih dahulu. Kayak misalkan waktu 2022 Bigu Fest bikin konsep, ya gue pribadi kayaknya gue nggak bisa nih pop up ngelawan atau bersaing dengan festival-festival besar yang ada. Jadi kayak kita bikin yang belum pernah ada mungkin di Jakarta, yang emang nontonnya wajib banget piknik, jadi nggak boleh berdiri sama sekali. Nah ternyata itu bikin kaum jompo dan Gen Z kayak konten aja, yang penting dia konten itu. Jadi kayak full dia duduk piknik, ya gitu yang dijual seperti itu. Berarti emang festival musik piknik ini berarti orang nontonnya sambil piknik gitu Mas? Sambil piknik. Kemarin itu di lapangan Aldiron itu piknik, jadi duduk. Jadi kita nggak boleh berdiri. Jadi host rules-nya itu emang nggak boleh berdiri. Baru boleh berdiri ketika performance-nya minta
ayo berdiri, atau di performance terakhir kita baru bolehin berdiri gitu. Berarti kalau gitu bawa anak kecil juga bisa dong seharusnya. Benar, banyak banget anak kecil di Bigu Fest kemarin sih. Jadi memang ini seperti yang udah bisa dilihat juga sama The Tickers nih tayangannya, bahwa semuanya disuruh bawa picnic mat ya. Banyak. Oh iya itu tuh iya lucu banget. Duduk-duduk di lapangan gitu ya. Berarti ini sebetulnya Jakarta punya ya lapangan hijau terbuka ya. Ini di sini lapangan Aldiron Pancoran. Oh, I see. Kayaknya aku belum pernah deh ikut atau datang ke satu event yang diadain di venue-nya di situ juga. Benar, kemarin kita pertama kali kata by datanya Aldiron gitu. Iya. Oke, nah ini kita mau ngomongin sesuatu yang cukup kontroversial juga, di mana aku tuh ya gak tahu ya, sebagai kalau aku kan seringnya datang ya ke event tuh ya udah datang aja gitu as guest atau sebagai media meliput gitu, dan aku selalu merasa nggak semua orang sih bisa bikin event yang bagus, yang ya let's say proper lah gitu. Dan akhirnya terjadi lagi juga kejadian-kejadian yang sebetulnya bukan untuk pertama kali tuh di cancel Hamin berapa, atau mungkin pada saat kenyataannya atau pada saat hari haknya musisinya ngomong kalau well I don't like the stage atau the venue atau apa gitu. Apa sebetulnya yang jadi faktor kok kayaknya nggak sekali dua kali itu terjadi di dunia promotor Indonesia? Dunia promotor Indonesia. Mungkin jujur kalau alasan spesifiknya aku pribadi nggak tahu juga. Cuman disclaimernya mungkin sejatinya nggak ada satupun promotor atau vendor yang menurutku nggak pengen acaranya nggak tercapai. Jadi mungkin dari pihak promotor dan vendor itu udah sangat mengusahakan seperti apa. Nah cuman kadang-kadang ada hal-hal di luar kuasa kita ya. Mungkin kadang-kadang kok mungkin dari bahasa antara promotor dan vendor dan talent itu kadang-kadang kayak nggak ketemu tuh titik tengahnya sampai kejadian seperti itu. Jadi kayak kalau misalkan dibilang kenapanya, pasti ada hal-hal yang emang udah diusahakan banget-bangetan, terus ada faktor X yang emang nggak bisa ditoleransi lagi antara ketiga belah pihak gitu sih. Oke. Nah, ini boleh balik ke festival piknik nggak? Boleh. Soalnya buat Kom Jopo kayaknya seru nih. Ini berarti harga tiketnya berapa nih Mas? Maksudnya kalau dirinciin itu kan tadi kita lihat cuplikannya kayaknya apa bukan tiker sih, gue teman dulu jemputnya tiker. Picnic mat. Ya, tiker kan? Kita bilangnya juga tiker sih. Tiker apa alas piknik. Ya tiker. Iya kan aku Terus janji apa? banget. Mau kasur Palembang? Kan gak mungkin. Berat ya Kak? Itu berarti udah disiapin, terus harganya tuh kisaran mulai dari berapa sih kalau mau nonton festival musik piknik ini? Kalau di Bigu kemarin itu kita nyiapin tiket tuh ada dua. Ada yang pertama itu emang kita kasih secara gratis, jadi kita udah siapin siapa cepat dia dapat dia boleh ambil. Yang kedua yang kita jual di situ cuman seharga 30.000 sih tikernya. Tapi udah buat mereka ya. Itu untuk berempat berlima. Terus yang ketiga kita memperbolehkan emang mereka bawa tikernya. Jadi kita emang anjurkan mereka silakan bawa tiker terbaik kalian deh. Tiker kita gak sebagus kalian gitu. Oh berarti kalau gitu challenge-nya bisa dibilang hujan ya? Hujan, benar challenge-nya. Yang paling ditakutin mungkin kalau ditanya apa sih yang paling ditakutin Bigu Fest? Hujan. Karena ya siapa yang bisa menghalau itu kan, alam. Ya. Oke. Ada challenge lainnya nggak sebetulnya yang mungkin pernah dihadapin kamu di selama Bigu Festival atau mungkin juga karena kan pasti perhelatan kamu di dunia event udah lama banget juga. Menurut kamu sangat ini sebetulnya bisa dihadapi sih kalau misalnya ada stakeholders atau mungkin ada pihak lain yang bisa nge-backup nih kamu sebagai promotor. Sebenarnya kalau misalkan setiap event pasti kan punya dinamikanya masing-masing. Kalau yang sepengalaman kita ya biasa stakeholder tetap di kayak masalah venue kita harus koordinasi ke kiri kanan karena beda venue beda rintangan yang harus dikoordinasikan ya kan udah beda pasti birokrasi ya. Kayak kulunun dan assalamualaikumnya kan agak berbeda. Nah mungkin itu sih yang paling berasa tuh di bagian itu ya sisanya. Apalagi kalau bukan selling tiket ya kita sebagai semua promotor pasti yang paling ditakutin ini tiket kalau salesnya rendah ya kan atau mandek. Itu tuh yang paling jadi beban paling utama sih. Iya, karena kan sekarang festival tiap minggu ada, bahkan tiap weekend tuh bisa jadi ada 2 festival besar gitu, head to head gitu. Pasti. Dan akhirnya sekarang ya bisa dibilang musisinya masih berputar di yang situ aja. Gimana sebetulnya cara untuk kayak
festival gue mau main di Juli misalnya, tapi di bulan Juni 2 musisi yang udah kita umumin udah main nih di festival lain gitu. Itu gimana tuh? Nah kalau misalkan dari segi pemilihan line up, kita juga selalu riset juga sih Kak. Jadi kayak kita lihat dari yang demand-nya, marketnya kita tuh apa. Kayak misalkan Bigu Fest dari awal udah statement, kita emang mau nyasarnya ke Gen Z banget. Pokoknya pol-polan deh Gen Z, dari key visual segala macam dihajarnya Gen Z. Jadi artisnya kita udah agak menyingsirkan tuh artis-artis yang kayak sekiranya nggak Gen Z. Jadi kayak kita riset pertama kali tuh ke anak SMA, kayak lo lagi suka dengerinnya apa segala macam. Terus kita juga pensi-pensi itu jadi tolak ukur buat festival besar loh sebenarnya. Oh gitu. Kalau menurut aku pribadi, jadi kayak ngeliat pensi, di anak SMA tuh demen banget nonton pensi yang artisnya ini nih. Kita coba bawa mereka ke festival kita kayak gitu. Jadi kayak emang pemilihan artisnya yang kalau bisa dari awal udah sesuai dengan marketnya. Kedua mungkin keberuntungannya kami Bigu kayak artis besar yang udah main di bulan-bulan sebelumnya main di kita tuh dengan beda konsep. Oh iya karena karena kan beda, di kita yang kita jual itu ada express picnic di mana artis itu wajib untuk mingle. Jadi nggak ada barikade sama sekali, itu cuman ada pagar kayu yang segini lah. Jadi kayak perbedaannya mungkin sekitar 20-30% kita agak diuntungkan lah dengan konsep itu sih sebenarnya. Lebih intimate lah. Lebih intimate seperti itu. Dan berarti emang apa sih inspirasi lu awalnya bikin festival musik ini apa sih? Inspirasi gue pertama kali jujur role model gue pribadi juga looking up ke Pesta Pora dan Synchronize ya. Oke. Jadi kayak gue waktu itu 2022 pemikiran gue kayaknya nggak bisa nih pop up dan takes time gue untuk pop up kalau misalkan menggunakan konsep yang seperti itu sama. Akhirnya kayak coba gimana caranya bikin festival yang jadi point of view berbeda banget dengan role model gue. Terus ya udah akhirnya ketika bikin konsep juga konsolidasi juga dengan Om Ucup gitu. Jadi kayak ya udah kita banyak ngobrol-ngobrol juga sih, intinya gitu sih. Ada formulanya gak sih untuk pemilihan line up? Misalnya berapa persen yang legend, berapa persen yang pendatang baru, berapa persen yang apa ya? Gue gak suka kata ini lama-lama lu yang naruh red card sendiri ke sini buat jadi MC. Jadi MC. Enggak naruh red card, gue lagi promosi. Lagi promosi. Iya, nanti di sini. Red cardnya, nggak ada yang bercanda gue. Ya, jadi apa ada. nih jadinya? Ya gue jadinya pertanyaannya tadi dipotong jadinya. Iya, pertanyaannya adalah ada nggak formula untuk menyusun line up gitu, karena kan yang dibeli tuh sekarang gimana ya, bersaing, harga festival juga bersaing. Kalau terlalu mahal orang nggak mau, orang akan lihat ke festival lain yang kayak ini dengan harga segini udah bisa dapat banyak gitu. Nah apa formulanya untuk menyusun si line up itu? Kalau Bigu Fest sendiri kan untuk line up kita cuman bisa bermain di 9 line up per hari karena kita cuma satu panggung. Oke. Dan semuanya itu di dalam satu point of view lah. Dari 9 itu pasti kita 3 line up itu adalah tier 1 mungkin ya. Atau major artisnya di 3 utama. Sisanya itu artis-artis yang demand-nya tinggi dan kita selalu ngasih 2 slot untuk pendatang baru. Oh, jadi newcomer. Nah, dimana yang pendatang baru ini juga kalau di Bigu selalu kita kasih di prime time, jadi kayak jam 7 dia malam main. Jadi yang pertama tuh malah yang artis-artis gedenya gitu. Oh, jadi biar ini strategi yang bagus biar orang-orang datangnya dari siang. Datangnya dari siang. Iya, datang dari siang ya artinya tenan-tenan F&B laku. Karena mereka nggak mungkin nggak makan sampai malam. Iya sih, benar juga. Karena malah dari pagi kalau Bigu kemarin. Pagi, ya? Jadi kemarin tuh jam 9 itu orang udah pada ngantri. Wow. Karena untuk duduk pikniknya itu kan kita nggak ada kategori tiket VIP kan. Iya. Jadi kayak first come first serve aja. Jadi kayak mereka maunya di depan gitu biar bisa pegang tangan si talentnya gitu. Oh wow. Kepikiran nggak kalau bikin Bigu Festival di atas gunung gitu? Sambil piknik beneran? Kepikiran kemarin sih kita niatnya ke Sukabumi sebenarnya. Oke. Cuman emang masih belum terrealisasikan. Iya. Tapi menarik sih, apalagi lu anak gunung juga kan, Za? Waduh, sejak kapan Bapak? Kalau misalnya maksudnya yang gak ke puncak-puncak banget lah, misalnya di kaki gunung gitu kan. Atau di Sembalun yang biru, itu mantap tuh. Janganlah berlalu. Kok meleyot suaranya? Baterai habis. Iya, baterai habis sih. Tapi sebetulnya
ini ya yang menarik adalah jualan konsep, jualan line up, perang harga gimana menyikapinya, perang harga. Karena sekarang yang aku perhatikan benar atau enggak ya, maksudnya correct me if I'm wrong, cemil ya, orang tuh akan consider 2 kali untuk nonton konser karena mereka bisa lihat artis yang banyak di festival. Kenapa gue harus bayar konser let's say 2,5 juta atau 3 juta kalau 700.000 udah bisa lihat line up yang banyak banget gitu. Yes. Iya Betul. atau enggak? Jadi kayak emang pemilihan harga juga itu salah satu consider banget buat internal, terutama karena dengan kita yang cuman main 9 line up terus lawannya juga beberapa festival lain juga kan udah ada yang line upnya puluhan bahkan ratusan dengan harga, jadi kayak pinter-pinter memilih angka itu emang kadang-kadang jadi rapat yang lama ya. Karena itu ngaruh banget. Kayak kalau angkanya mahal banget nih, daya beli market kita tuh kuat atau enggak. Lagi dengan kita yang anak SMA, makanya pengen bangetnya yang 150 lah paling mahal 70 gitu. Oke, jadi di range segitu ya? Di range segitu. Per harinya harga Per harinya. tiketnya juga. Ini 2025 udah mau ada Mas ya? Udah ada, kita udah jual Seru. tiket. Apa tuh konser, apa line up-nya siapa aja? Gak boleh dong. Oh iya gak boleh. Boleh gak sih? Boleh, mungkin 2025 yang kita udah spill di Instagram itu udah ada inisial line up-nya. Inisial. Iya, ini lagi Afif. apaan tuh? Tiki Early Bird 2 hari tidak jam awal. Kita Oh udah, ini inisial line up liputi TD HY RM NJSI. betul, itu line up sih. Jaya Jasuke gue yakin. Jagung Sukeju dong. Iya. Oh iya. Seru. Nah, inisial line up itu cuman yang kita spill juga di Instagram. Tahun depan adalah tahun keempat, jadi kita bawa Fantastic Four temanya. Jadi penggabungan dari 1, 2, 3 yang pokoknya line up 1, 2, 3 Bigo Fest yang di-combine jadi Bigo Festival tahun keempat. Jadi gitu lah yang kita Fantastic spill. Four. Oke. The best Fantastic Four. Sampai Oke. sasan-setan seru juga ya? Iya, mau datang ya 2025 Kumpulan ya. Datang ya. Tuh. Boleh. Ayo, mari kita pikuniku alias piknik. Tapi gimana cara lu riset untuk selalu update? Karena kan festival banyak, mereka juga sama, berpikirnya sama. Gak mau sama dengan festival yang lain, harus ada inovasi lagi gitu. How do you compete with that? Datang ke setiap festival kah? Wah sibuk dong tiap weekendnya. Datang sih, gue pribadi gue lumayan sering datang menghampiri kakak-kakak senior, teman-teman industri. Jadi kayak hampir semua festival Jakarta kalau bisa gue datang, kita usahain datang. Terus kedua juga banyak ngobrol sama festival director, kayak tukar pikiran kayak gitu-gitu, kayak yang bagus lagi apa nih yang naik, karena biar gimana pun lebih enak kita riset sesama festival director dibanding kita coba riset sendiri, karena itu kan lebih efisiensi waktu gitu. Iya, dan complicated ya, karena pasti ina-inunya banyak banget gitu di festival ya. Banget. Berapa lama waktu untuk menyiapkan sebuah festival roughly? Kalau kick off mungkin kita totalnya 6 bulan ya. Oh, I see. Kalau Bigo 2024 kemarin kita kick off itu 6 bulan, 2 bulan persiapan, 4 bulan start of kick off. Jadi makanya kayak 2025 mungkin tahun depan lebih cepet karena kita sekarang udah mulai kick off. Yeah. Cuman kick off officially 2025-nya baru start di Januari awal sih. Seru. Lucu banget TTM tiba-tiba manggung. Kayaknya emang temanya Konsep. dibuat catchy gini ya. Emang targetnya itu yang gue bilang kayak pokoknya Gen Z banget dah. Walaupun gue gak suka nih kadang-kadang. Mohon maaf jadi kayak pokoknya ini nih Kak gimana? Oh ya udah bagus kita ikutin pokoknya. Pemilihan palette color juga. Oh, Berarti emang mau gak mau riset dengan cara sering ngobrol dan sering nongkrong sama Gen Z. Betul, apalagi internalnya Bigo Fest kita ada namanya Bigo Squad. Itu mostly kalau ada tren TikTok yang lagi zaman temenan sama anak kecil. Nah itu gue pribadi tuh kayak 97 lah timnya 2003, 2002, 2004. Bahkan masih ada anak SMA di tim Bigo Fest kemarin. Gokil ya. Wow. Iya sih untuk menjaga kamus Gen Alfanya. Iya. Benar. Benar. Skibidi Aura. Skibidi Aura. Apalagi? Aduh apa ya? Selain Skibidi apalagi? Gue aja nggak ngikutin. Kebetulan Mewah yang itu kita baru. pakai itu aja ya. Iya, benar. Baiklah kalau begitu, berarti
buat kita yang suka datang ke festival atau ke konser lah let's say, apa yang harus kita perhatikan biar nggak zonk? Karena kemarin kita udah dimanjakan dengan banyak sekali festival, tapi ternyata big names, not only the artists but also the promoters, the vendors sama-sama besarnya, but then itu terjadi gitu. Gimana cara kita biar bisa bisa memilih lah, bisa memilih. Sebenarnya yang pasti kemarin juga kayak banyak dari internal yang nanya, Kak, pilih-pilih festival gimana segala macam. Ya pasti background check itu dia pasti, kita lihat kolom-kolom komentar segala macam. Terus kita lihat track recordnya. Biasanya kalau festival yang emang udah sustain itu kan lumayan tuh, jadi dari 3 tahun bahkan udah menginjak 10, udah banyak festival yang udah 1 dekade bahkan kan sekarang juga, atau konser-konser musik dengan promotor-promotor hebat dan senior-senior hebat juga tentunya. Jadi mungkin dicek di bagian itu sih udah pasti. Nah, cuman kalau misalkan emang kadang-kadang kan kita udah cek segala macam tapi kok tiba-tiba gini gitu. Tetot ya kan. Jadi kayak ya di satu sisi mungkin baik lagi kayak nggak ada satupun promotor di Indonesia mungkinnya lebih tepatnya yang pengen acaranya itu nggak jadi terlaksanakan. Jadi kayak mungkin lagi nggak baik aja momentumnya. Dewi Fortuna sedang Dewi tidak Fortuna berpihak lagi, padanya. berpihak. Ya. Untuk kedepannya mimpi besarnya Bigu Festival apa nih Mas? Maksudnya pengen ya let's say tiba-tiba ya itu tadi gue bilang main di atas gunung atau mungkin main di tengah sawah atau mungkin artisnya juga pengen coba dari luar gitu menghadirkan konsep yang berbeda. Apa? Luar angkasa. Sorry. Aduh, jadi patah lagi. Sorry. Apa sih Za? Ini kebanyakan gula tadi nih kayak. Iya, minuman gue tadi itu si ginger itu. Iya. Mungkin mimpi besarnya ya international artis ya, mungkin karena belum pernah juga kan pipeline kita juga emang ada niatan ke sana kayak kapan lagi international artis bisa sambil piknik gitu. Nah itu. Terus juga mungkin yang terdekat ya Bigu Fest di 2025 itu akan ada 2 kali. Jadi wow, the first time. That's brave. Ya jadi kayak 2025 tuh akan 2 kali, sementara 3 tahun sebelumnya kita setahun sekali dan itu mungkin entah di beda kota dulu atau di kota yang sama gitu. Iya beda kota seru. Gue pengen YouTube nyanyi sambil piknik gitu. Without you. Wah aja seru banget itu. Baby. Hah? Salah lagu. Without you baby. Salah dong. Salah musisi. Iya. Baby. Udah itu bukan yang itu ya. Dan ini bukan juga spill untuk artis tahun depan ya. Takutnya disangka wah ini clue-nya nih. Iya Mbak nanti. Misleading ya, misleading. Bercanda kita. Misleading. Kita nih deg-degan jadi beban. Enggak, bukan kita, kamu. Oh iya. Maaf aku jadi kayak aduh gimana membawakannya. Oke. Baiklah kalau begitu. Seru ya kita nggak tahu sama big festival fan juga, dimana kalau festival yang menurut aku ya cara memilih festival bukan cara ya, maksudnya festival yang akan aku datangi adalah ketika line up-nya seru atau ya itu tadi dia konsepnya unik gitu ya. Jadi hopefully semoga sukses. Terima 2 kasih kali banyak. setahun tahun depan Bigu Festival ya. Untuk memperkaya konten-konten juga Ginzet. Datang ke Bigu Festival. Hashtag kasih makan netizen. Oke Tikers, itu sekian dari kami berdua dari jam 3:30 tadi. Kita udah banyak bahas yang apa sih? Yang seru-seru dimulai dari naiknya pajak, rencana naiknya BBM, pilkada, pertandingan yang akan kita nantikan juga esok hari. Besok datang lagi dong ngebahas prediksi. Oh iya ya, detik sore besok ya. Prediksi. Sumber ya. Iya, Oke kalau begitu. Siap. Oh iya Mas, kita punya tagline. Kalau misalnya kita bilang detik sore, ntar bilangnya nggak cuma hore-hore. Oke. Oke mantap. Siap. Alright, waktunya saya Eiza Magfira. Waktunya saya Eiza Magfira itu apa? Waktunya saya Eiza Magfira pamit. Oh, nggak ada pamitnya tadi. Iya kan bener kan? Waktunya saya Eiza Magfira. Gue teng. Tuak. Oke, Farhan juga cabut. Terima kasih Detikers. Besok kita berjumpa lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Bye.